Injil menjadi kitab sucinya, umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Ya, ini jelas ngawur ya teman-teman ya. Kita nggak pernah bilang Bunda Maria itu Tuhan ya. Nah, terus udah gitu yang nomor 3, agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil dengan peribadatan tersendiri, berbeda dengan Protestan, umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Nah, saya buka line StreamYard buat teman-teman yang mau memberikan komentar. Langsung masuk, saya sudah taruh linknya di kolom live chat. Silakan teman-teman yang mau masuk untuk memberikan komentar. Nah, saya akan berikan ini nanti ya. Cuman ini saya mau kasih komentar dulu bahwa ini seharusnya penistaan agama. Gitu, saya mau kasih lihat dulu ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS 65 tentang penyalahgunaan atau penodaan agama. Di sini dikatakan, bentar ya. Ya, di sini dikatakan, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Ya, jadi menyimpang ya. Kalau menyimpang baru kena pasal penodaan agama. Nah, ini jelas menyimpang gitu. Jelas banget ini menyimpang. Soalnya kita Kristen, Katolik, dan Protestan itu tidak pernah bilang Allah, Bunda Maria, dan Yesus itu Tritunggal. Bunda Maria itu tidak pernah disebut Tuhan, gitu ya. Jadi jelas ini adalah penistaan agama harusnya. Oke, satu ini. Yang kedua adalah berita bohong. Ini juga berita bohong. Karena ini jelas ini bukan ini gitu ya. Ini juga kena pasal berita bohong harusnya. Di sini dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, ini undang-undang berita bohong ya, undang-undang ITE. Oke, kita akan buka untuk teman-teman yang mau memberikan komentar. Mungkin pertama, Winner dulu. Shalom, halo Winner. Salam. Shalom, Pak. Ya, salam. Ya. Silakan, Pak, mau memberikan komentar, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Bang Tamparagi. Dan selamat malam untuk penonton channel Tamparagi. Halo? Halo? Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Kalau saya melihat, khususnya undang-undang ini hanya ada di negara-negara yang mayoritas Muslim, Pak. Kalau kita lihat, jadi undang-undang ini juga kalau kita lihat sebenarnya tajam bagaimana mengartikannya ini? Sepertinya undang-undang ini kalau kita lihat kalau minoritas, undang-undang ini cepat sekali kenanya. Tapi kalau yang mayoritas, kita tahu sendiri. Sekian aja, Bang Tamparagi. Oke, mengenai buku agama ini, buku PPKN ini gimana, Pak? Buku PPKN, saya kurang menyimak tadi. Buku PPKN itu kurang menyimak tadi, Bang Tamparagi. Oke, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Iya, kita ke Bulus. Halo, Bulus. Salam Pak, apa lagi? Salam Pak. Selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Iya, itu Pak. Tadi yang undang-undangnya Pak tentang apa tadi, penafsiran apa tuh Pak? Kitab ya? Itu nggak boleh ya? Ini undang-undang penistaan agama, Pak. Yang Undang-undang itu kalau agama. ya, maksud saya gini, yang itu kitab agama lain nggak boleh ditafsirkan sama itu kan Pak? Kalau agama yang lainnya kan? Kalau menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Oke. Sebenarnya gini Pak. Dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Seperti tadi kan, kita Kristen itu Tritunggal tidak pernah dibilang Allah Bunda Maria dan Yesus gitu. Itu nggak pernah. Karena dia kan itu Nasrani Pak, itu Nasrani bukan Kristen itu. Karena kan mereka berdasarkan Al-Quran Pak. Itu kan Al-Quran nggak apa-apa lah, itu Nasrani lah, itu urusan mereka lah, urusan kita. Nah, tapi di sini kan disebutnya Kristen. Ini kan dibilang Kristen Protestan. Kristen Protestan, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria dan Yesus. Gitu. Di sini Katolik juga dibilang begitu. Katolik Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ini jelas menyimpang dari ajaran Kristen Protestan dan Katolik.
Kalau ngomong Nasrani, kita nggak peduli deh ya. Mau ngomong Nggak peduli Nasrani, kita, siapa itu urusan mereka sendiri lah. Itu urusan Ya, mereka. Itu ini kita nggak jelas kena Nasrani. Kristen, ini jelas Kristen Protestan dan Katolik ini, gitu. Oke. Clear. Minta dulu tambah lagi. Berarti gini ya Pak, tambah lagi. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, ini kemenaknya umum atau yang dari Islamnya punya? Kan dia ada di Islam, Katolik, Kristen atau yang Hindu gitu? Atau kemenaknya aja gitu? Ini PPKN, Pak. PPKN harusnya umum ini, pendidikan Pancasila. Berarti umum ya, bukan yang Islam, Umum. bukan yang khusus Islam ya? Bukan agama Islam, ini PPKN. PPKN kelas Gitu ya 7. berarti. Karena juga gini Pak, iya apa tambah lagi? Di tafsir Kemenak, mereka cantumkan ayat Alkitab kita itu gimana itu? Saya ada buktinya ini. Itu penistaan bukan? Tafsirkan ayat Alkitab kita. Maka saya tadi nanya, menafsirkan kitab agama lain, tadi apa? Ada kan undang-undangnya Pak tambah lagi? Betul nggak tadi? Betul. Nggak boleh kan? Itu kenapa Kemendak bagian Islam mentafsirkan kitab kita? Kita orang Kristen. Kalau misalnya penafsirannya menyimpang dari ajaran menyimpang, agama Pak, menyimpang ini. Ini saya ada buktinya nih. Saya kirim linknya nih. Tahu dulu ya Pak tambah lagi. Saya nggak ngomong nggak tanpa dalil. Ini ada dalilnya ini. Ini gimana ini? Kemenak ini. Nah, itu dia. Nah, itu. Tolong Pak tambah lagi dibentangkan, Pak. Iya dibentangkan. Nggak apa-apa. Ini Kemenak loh. Ini di rumah apologi Kristen kita udah suarakan ini. Kenapa? Ini Quran hadis. Oh ya, ke bawahnya Pak. Tafsir Kemenak, Pak. Yang lengkap punya. Nanti ada ringkas, ada yang lengkap punya, Pak. Bawa lagi. Kemenak. Yang lengkap. Nah, coba cari itu, ya kan? Coba pelan-pelan Pak tambah lagi itu. Bawa lagi, Pak. Ini, sekalipun demikian masih terdapat ayat perjanjian lama baru mengisyaratkan kedatangan Muhammad itu. Dalam Kejadian apa itu? Itu menista bukan? Saya nanya tadi. Iya, mentafsirkan bukan? Kitab agama lain. Harusnya. Nah, ini menista bukan? Menista kan? Nah, ini saya nanya makanya. Harusnya. Berarti udah melanggar dong ini. Banyak itu Pak di Quran mereka di tafsir Kemenak bahas kitab kita semua. Ditafsirkan. Mereka ngemis-ngemis ke ayat kita. Padahal mereka selalu ngomong kitab kita sudah dipalsukan. Oke, kita setuju. Karena nggak ada. Walaupun kita nanya dalilnya di mana di Quran nggak ada juga kok di Quran bilang kitab kita dipalsukan. Nggak ada. Cuma mereka kan itu ajaran mereka begitu. Oke, kita terima. Kenapa ngemis-ngemis di ayat itu kitab kita? Nanya ini menista bukan? Ini banyak loh. Kayak yang di Yohanes 14 ayat 6. Teletikos itu dibilang tentang Muhammad. Gimana itu? Menista bukan? Makanya saya nanya ini. Maka tadi saya nanya undang-undangnya gimana itu? Ya, kalau undang-undang sih bilang begini ya. Ya, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Wah, ya kan? Pasal satu ya Pak, tambah lagi ya. Berarti penistaan ya. Sudah termasuk penistaan ya itu ya. Iya itu. Betul. Banyak itu Kemenak itu. Udah saya itu dulu Pak, tambah lagi. Makasih Pak. Oke, makasih Pak. Ya, Aruka, halo. Kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini rupanya jadi viral ya, ini menceritakan tentang informasi yang salah tentang suatu agama. Nah, kebetulan ini kan agama Kristen dan juga agama Katolik. Terus yang menyampaikan adalah buku teks negara. Gitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan melalui channel ini adalah saya berterima kasih karena orang-orang Kristen timbul kesadarannya dalam berbangsa dan bernegara. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keimanan Kristen disampaikan secara baik di muka umum. Ini kan termasuk penyampaian pendapat ya di muka umum. Nah itu kan bagus, kita semakin sadar hak-hak kita sebagai warga negara, sebagai orang Kristen yang dihargai, kemudian dilindungi menurut undang-undang yang sah di Indonesia. Kemudian komentari yang disampaikan oleh Tanpa Ragi, apakah ini termasuk penistaan agama? Nah ini yang menarik gitu loh. Ini yang menarik gitu. Karena informasi ini kan dimasukkan ke informasi pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu kan ada evaluasi. Misalnya siswa kemudian ditanya oleh gurunya gitu loh, di pelajaran PKN gitu. Coba ceritakan kebinekaan yang ada di keberagaman ya judul babnya itu, yang ada di Indonesia gitu. Kemudian dijelaskan agama, judul babnya coba dicek. Keberagaman, keragaman agama gitu. Kemudian coba ceritakan agama Kristen itu seperti apa. Nah, itu kan sesuatu yang juga sangat merusak gitu. Nah, saya heran juga ya melalui keterbukaan informasi ini justru semakin banyak ya. Dulu malah tidak terjadi loh hal-hal seperti ini. Itu dulu nggak pernah terjadi. Saya sekolah SD, nggak pernah terjadi SMP. mungkin Pak. Mungkin nggak ketahuan Pak.
Mungkin bukannya nggak pernah terjadi, nggak ketahuan, Pak. Kalau saya ngangkat buku pelajaran saya SD, SMP, SMA yang dari pemerintah loh ya, nggak pernah ada. Ya baru malah masa reformasi ini jadi muncul ada gitu. Nah ini satu yang perlu terus dikritisi karena memang kalau kita meminta penegakan hukum yang adil misalnya ya kita suarakan gitu. Apakah ini termasuk ke dalam penistaan agama gitu? Tapi tadi kabarnya hari ini ada informasi ditarik ya, dikatakan sebagai kekilafan, kealpaan gitu. Nah, saya mau mengomentari bagian isi sekarang, bagian isi. Ini kan keragaman agama. Rupa-rupanya penulis buku itu juga tidak paham tentang informasi yang disampaikan di agama-agama lain. Seharusnya kalau itu buku pelajaran disebutkan agamanya, kemudian penyebarannya, kitab sucinya, kemudian Tuhannya gitu. Ya semuanya dikasih informasi yang sama. Kalau saya lihat tadi yang di Konghucu nggak ada. Konghucu itu siapa gitu? Di Konghucu nggak disebutkan. Gitu. Nama kitab sucinya nggak disebutkan. Ada Konghucu ada. Iya, ada. tapi nama kitab suci kan nggak disebutkan. Nama kitab sucinya kan ada Konghucu itu. Juga penulisan Konghucu juga salah, pakai H kan, Kong harusnya kan. Ini tanpa lagi lebih hafal ya. Kemudian nama kitab suci Kristen dan Katolik itu kan juga informasi yang salah kan. Nama kitab sucinya Injil itu kan bukan bahasa kita gitu, bahasa Kristen dan Katolik. Betul. Kemudian ibadahnya di setiap akhir pekan. Nah, akhir pekan itu Sabtu kan berarti. Ya. Betul kan? Salah juga gitu. Jadi, informasinya juga, luar biasa, ya luar biasa tidak sesuai dengan kepercayaan yang ada di Kristen maupun Katolik. Nah kalau ini kita sifatnya juga sebagai kritik untuk pemerintah, ya saya mendorong selain ada 6 agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu juga dimasukkan gitu. Karena memang itu sudah sah kan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ditambahkan di informasi bawah. Nah kita coba lihat nanti apa respon dari pemerintah terhadap penulis buku, juga penelaah buku. Gitu. Buku itu kan tidak ujuk-ujuk jadi. Gitu. Kalau coba dilihat di bagian akhir buku itu, tanpa lagi, itu ada penelaah gelarnya profesor. Coba dicek, paling akhir. Itu kan profesor, waduh ini profesor saja tidak memahami, ya terus naik ke atas penelaah buku. Kalau, ya sebentar, yang ke bawah lagi, bawahnya lagi. Penelaahnya itu tadi, penelaah yang profesor tadi, profesor, naik lagi, satu lagi. Iya, ini dia. Ini kan penelaah seorang profesor gitu. Jadi ternyata kemampuan akademik dari yang sampai level tertinggi aja gini tentang keberagaman sangat menyedihkan, gitu. Sangat menyedihkan. Nah itu kritik juga untuk pemerintah supaya benar-benar memperhatikan gitu. Kalau memang itu berkaitan dengan informasi, ya dicek. Tapi ya sudah maksimal, profesor mau apa lagi? Betul ya, tanpa lagi ya? Itu sudah ngotot ya. Nggak ada yang lebih tinggi, lebih pintar lagi ya. Nah ternyata profesor aja ilmunya parah gitu loh. Nah itu kan perlu koreksi juga dari pemerintah gitu loh. Bahwa keprofesoran ini, kepakaran ini ternyata belum benar-benar pakar. Gitu. Belum benar-benar pakar. Nah, kalau misalnya ini guyon aja ya, kalau saya tak cabut gelar profesornya. Ya. Profesor itu kan dari presiden kan, nah ini kan repot lagi, dikasih SK tanda tangani presiden, tapi tidak mengemban amanat dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memang membelajarkan keberagaman, tapi kontennya ternyata tidak ditangkap oleh pelaksana gitu. Tapi kalau penulisnya, ya saya memaklumi, penulisnya kan kalau dari segi nama kan jelas ya, ini memang keilmuannya adalah keilmuan Muslim, yang bawah dulu. Nah ini kan kalau Muslim ya, memang ilmunya beliau seperti itu ya, itu maklum saja. Tetapi yang atas itu, coba lihat itu yayasan yang atas itu. Yayasan Karakter Pancasila, bidang keahlian pengembangan karakter garis miring atau itu, garis miring ya, perbukuan gitu. Wah itu kan ngeri banget gitu loh. Doktor ini, nggak main-main. Ini doktor gitu loh. Jadi rupa-rupanya keilmuan kita ya perlu dikoreksi. Jadi yang profesor nggak paham lintas ilmu, yang doktor pun juga nggak paham lintas ilmu. Nah, itu menyedihkan sekali. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan dibicarakan di publik seperti ini, pemerintah ngambil langkah-langkah yang benar. Gitu. Jangan seolah-olah disampaikan oleh pemerintah itu, oh kita mengajarkan keberagaman, tapi ternyata isinya ditelikung. Wah, ini kan strategi memancing ular untuk dipukul kepalanya. Nah, langkah yang benar itu gimana, Pak? Langkah yang benar itu gimana tuh? Langkah yang benarnya itu gimana tuh harusnya pemerintah? Dari. Tadi kan Bapak bilang pemerintah lakukan langkah yang benar kan. Nah, menurut Bapak langkah yang benar itu seperti apa harusnya pemerintah ini? Ya,
Ini kan kayak gini kan udah kepalang nih, dapat profesor Pak. Udah profesor, itu tadi. Saya mau bilang apa, lu udah paling notok ya ilmunya. Niatnya baik mengajarkan keberagaman, karena itu ancaman dari 3 dosa pendidikan itu kan intoleransi kan, salah satu dia harus berantas dengan belajar keberagaman. Tapi narasumber yang paling top saja, itu rupa-rupanya sudah tercekoki dengan ketidakberagaman. Nah, itu kan ngeri. Tapi ini baik, ternyata mengungkap gitu loh, siapa sesungguhnya intelektual Indonesia gitu. Ternyata orang yang paling hebat pun adalah orang yang masih belum paham keberagaman. Cara menulis juga nggak ngerti, mana kalimat positif, mana kalimat normatif. Padahal ini doktor, padahal itu profesor penelaannya. Kan harusnya aman gitu. Atau jangan-jangan buku ada langsung tanda tangan, setuju, tidak dibaca, wah tambah parah lagi gitu. Ini menariknya di situ Tanpa Ragi, berkaitan dengan penerbitan buku ini. Nah, saya berharap koreksinya itu benar-benar luar biasa gitu. Masa orang-orang yang sehebat itu, kalau ini SMP ya, masih SMP beneran ya, yang kedua ya? SMP kelas 7. Guru SMP, apalagi dia penulis buku juga gitu. Nah, ini semakin menjelaskan, kalau menurut saya semakin menjelaskan, yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa ada 3 dosa besar dalam pendidikan, itu muncul benar-benar ya sekarang, kan kelihatan, memang itu fakta gitu. Nah, kalau sekarang jadi koreksi, itu bagi saya merupakan sebuah peneguhan, penjelasan bahwa Pak Menteri memang mengerjakan yang benar untuk meluruskan. Nah, tugas kita sebagai warga negara ya mengkritisi gitu. Kalau kritisinya kurang ya nanti ambil langkah-langkah yang lebih besar, disuarakan di tempat yang lebih publik lagi gitu. Dan menurut saya Pak, ini menarik juga nih Pak. Gimana? Ini menarik juga nih, profil penelaah satu lagi nih Pak. Nama lengkap Adi Dharma Indra MPD. Instansi SMPK 5 BPK Penabur Bandung Pak. Aduh, ini tambah. Apakah SMP Kristen 5 BPK Penabur Bandung ini? Waduh, guru negeri juga ya. Kayaknya bener yang tadi Bapak bilang Pak, nggak dibaca Pak, mungkin ya. Wah, lah ya ini. Mungkin nggak dibaca langsung tanda tangan aja kali. Nih, wah, ini riwayat tambah pekerjaan. menarik ini. Guru SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Guru Usman 24 Bandung. Waduh. Gimana ini? Tapi, wah, itu MPD juga ya? MPD. Wah, ini kalau dari segi saya sosiologi agama ya, seperti Tanpa Ragi dan juga channel-channel itu semakin memberikan kritik yang besar untuk pendidikan teologi misalnya. Karena kenyataannya orang yang mungkin punya pendidikan lebih tinggi, ternyata pengetahuan teologinya nol gitu. Wah, kan gawat gitu. Ya ini nih semakin menjadi koreksi juga untuk internal kekristenan gitu. Atau mungkin orang-orang Kristen masih terkena sindrom minoritas gitu, sehingga ada orang lain melakukan apa sudah setuju, kita kan orang Kristen mengasihi gitu. Itu kan penerapannya. Gitu. Kalau itu memang benar loh ya, itu penelaahannya seperti itu. Kemudian harus berhadapan dengan orang yang berbeda, kemudian itu bukan keyakinannya, kemudian tidak mau menyampaikan, kan tidak sehat. Seharusnya kan ya asertif, sampaikan. Ini nggak benar menurut keyakinan ini, yang benar itu keyakinannya seperti ini. Kalaupun harus tidak diterima, ya biarkan aja, toh sumbernya memang begitu bunyinya gitu. Nah itu mungkin orang-orang Kristen perlu belajar asertif gitu loh, menyampaikan dengan benar. Ya, seperti Tanpa Ragi kan menyampaikan ke publik dengan baik gitu, tanpa tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tapi ya semua koreksi pasti ada konsekuensinya. Saya tidak tahu ke depan konsekuensinya apa, tapi kan kita udah beritahu kan, yang profesor kualitinya seperti itu, doktor juga begitu, kemudian yang internal orang Kristen yang dimintai proof, ternyata keilmuannya parah gitu, repot kan ini. Gimana ini Tanpa Ragi ini harus bersuara mengkritisi orang Kristen sendiri, tidak tahu agamanya sendiri. Nah, ini yang paling fundamental tentang Trinitas juga nggak paham. Waduh. Ya ini memang ini satu ini agak ini ya menyedihkan ya. Saya nggak tahu ini orang Kristen atau bukan ini ya. Ya itu. Adi Dharma Indra MPD ini. Tapi di sini guru SMPK 5 BPK Penabur Bandung gitu. Tapi memang Pak, guru SMP BPK Penabur setahu saya sih nggak semua Kristen ya. Setahu saya gitu. Nggak selalu harus Kristen. Kalau Kristen ya menyedihkan. Menyedihkan. Ya kalau Kristen menyedihkan lah ini betul. Kalau nggak Kristen tapi benar loh yang disampaikan Tanpa Ragi di konten yang sebelumnya itu. Jangan terlalu banyak berpikir yang luar biasa tentang teologi Kristen, tapi ternyata yang dasar Trinitas nggak paham gitu. Tapi hobi menyesatkan orang gitu. Itu kan suara kenabian kan itu dari Tanpa Ragi. Betul kan? Pernah nyampaikan tentang itu. Tentang Trinitas sendiri malah nggak dipelajari. Tapi hobi menyesatkan Kristen yang lain gitu. Nah ini salah satu istilahnya pembuktian bahwa tesis-tesis Tanpa Ragi itu ya berbobot ilmiah gitu. sangat akademis gitu. Ya ini harus ini suatu saat harus ditulis ini hasil karya Tanpa Ragi ini dimasukkan ke jurnal ilmiah ini. Ada gerakan kekristenan, gerakan medsos yang ternyata berbobot
ilmiah gitu, berbobot akademik jauh lebih kuat dibanding orang yang belajar akademik gitu. Itu kan kritik yang besar untuk pendidikan istilahnya keagamaan Kristen di Indonesia gitu. Begitu Tanpa Ragi. Ini teman-teman kelihatannya sudah banyak yang antri. Saya memantau dulu saja. Terima kasih Tanpa Ragi untuk kesempatannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Makasih Pak Haruka Wijaya. Oke, kita lanjut ya ke anak sekolah minggu. Halo anak sekolah minggu. Halo anak sekolah minggu. Di unmute dulu. Oh ya, salam. Shalom. Kalau saya cuma nambahin sedikit, kalau nggak salah itu ya tentang Bunda Maria itu disembah juga sebagai Tuhan, itu bukan ajaran Kristen ya, justru ajaran dari Muslim ya, dari Islam ya. Mungkin Pak Tanpa Ragi ingat ayatnya. Betul. Makanya jadi itu dia memasukkan pola pikirnya, tapi dia tulis itu ya ajaran Kristen gitu. Itu jadi itu ya kecewa aja sih kena sampai sekelas buku pelajaran yang harusnya itu anak-anak mendapatkan hal yang dasar ya, itu mereka akan ingat kan, justru bisa salah gitu. Dan saya juga Pak Tanpa Ragi udah pernah mau menggugat buku pelajaran agama Islam kalau nggak salah kelas 8 ya itu ya. Itu gimana tuh ceritanya itu? Kelanjutannya. Belum saya lihat lagi tuh. Gitu ya. Ya, nah, ya saya sih berharap dengan suara-suara dari kita ini walaupun mungkin nggak terlalu besar ya, tapi ada dampaknya gitu. Langsung saya dengar malah udah ditarik buku pelajarannya gitu. Jadi ya anak-anak Tuhan, kita harus berani bersuara. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Betul. Cukup sekian. Terima kasih Tanpa Ragi. Oke, terima kasih anak sekolah minggu. Oke, kita lanjut ya ke Johan. Terima kasih. Halo Johan, di unmute mic-nya, silakan. Halo, shalom. Halo, ini sorry ya Mas, saya lagi nyetir juga, gak boleh lihat layar mungkin ya. Saya update lah tentang saya pertama kali tahu Twitter, salah satu beberapa teman. Suaranya kurang kedengeran Pak, bisa kencengan lagi Pak? Sorry. Saya cabut ini dulu mobil. Halo. Iya, oke, suaranya bagus. Jelas ya, bagus ya. Oke. Mungkin nggak panjang mungkin ya, karena saya lagi nyetir juga. Nah gini, sebenarnya tadi saya udah lihat berita ini gitu di Twitter, di salah satu Twitter komunitas Kristen yang lucu lah gitu ya. Saya juga mungkin Facebook mungkin beberapa orang tahu ya. Dan saya ngelihat ini tuh kayak kaget juga sebenarnya. Di penjelasannya udah jelas-jelas di sectionnya itu Kristen Protestan dan Katolik di bawahnya, dan dengan secara tersurat menuliskan bahwa Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Itu apalagi di section yang Kristen ya, itu ya, di bagian itu kan Kristen Protestan, sorry. Ya, betul. Ya, itu kan. Nah, saya aja masih ingat gitu, Pak. Saya ini gak buka datanya gitu, saya di mobil ini. Wah, mujizat Pak. Ini berarti wahyu dari Tuhan Pak, gak bisa diingat. Puji Tuhan. Nah, jujur saya kaget ya, karena kan ini tidak ini fundamental sekali gitu, ya kan. Ini sangat-sangat fundamental, di mana khususnya kalau saya kan Kristen Protestan gitu ya, memang teman-teman saya juga banyak Katolik gitu. Ini kan sangat dasar, di mana kita memang untuk posisi Bunda Maria sendiri yang saya ketahui memang bukan bagian dari Trinitas, ya kan. Dan untuk rekan-rekan kita yang Katolik, Bunda Maria itu bukan bagian dari Tuhan, tapi memang memuliakan Bunda Maria, ya kan. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah ini nyerempetnya banyak hal. Yang pertama adalah satu, ini si penulisnya ini screeningnya gimana sih? Ya kan, proses screening penulis kan jelas dong, CV-nya terlampir, gak bisa abal-abal dong. Tapi gimana sih kok bisa sampai seperti ini gitu. Terus kedua, bicara tentang QC-nya lah, I don't get that lah istilahnya. Gimana sih si tulisan-tulisan sebanyak ini, apalagi kan ini buku umum ya, pendidikan, di mana seharusnya dengan jelas pendidikan yang bertujuan untuk mendidik, entah itu keilmuan, keberagaman, tapi masih ada lolos seperti ini, itu QC-nya bagaimana gitu. Dari sana saya nggak begitu paham, dan itu jelas menjadi pertanyaan banyak pihak juga ya, saya yakin. Saya juga lihat beberapa komentar di YouTube juga seperti itu. Dan juga, dan saya tadi lihat juga di salah satu reply-nya, ini tuh sebenarnya penulisannya ini tuh buku 2021 ya? Iya, 2021, betul. 2021 kan? Tapi saya masih ingat, ini saya masih ingat ya. Nah, cuman memang penulisannya 2017, sehingga benar gak sih? Kalau saya tadi ada lihat gitu, di situ sehingga saya 2017, dan maksudnya gini, kok 2021 ke 2000, andai kata itu benar gitu ya. Kalau memang nggak benar penulisan 2017, oke lah. Tapi kan ini 2021, dan dia udah dianggap legal gitu, kok bisa gitu.
Ini kan udah Bukan, aneh gitu. bukan itu Pak, bukan 2017 Pak. Ini buku ini disiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah dan merata sesuai dengan amanat dalam Oke. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Undang-undangnya. Oh, undang-undangnya. Oke. Undang-undangnya Berarti yang 2017. tadi skip aja ya. Nanti saya nyebarin hoax lagi dikirain. Gitu. Nah, andai kata itu, dan itu berarti udah terverifikasi. Cuman katanya tadi ditarik lagi ya. Si bukunya ini. Itu saya belum dengar kabar. Belum dengar Oh. kabar itu Pak. Semoga lah ditarik lagi. Cuman kayak itu kan balik lagi ya ke kita melihat, saya bukan mempermasalahkan soal ini di Nista ya, saya juga sebagai umatnya juga mungkin masih merasakan kok gitu sih, ya kan? Kita sebagai umatnya pasti merasakan gitu. Cuman mungkin kan treatment kita berbeda ya dengan yang sana gitu. Kalau kita nggak menuntut, kalau saya sih nggak menuntut kayak lu gini, cuman ya udahlah, ini tolong diginiin loh sistemnya bagaimana, kok bisa seperti ini. Saya nggak akan ngejudge kayak gimana enggak, saya juga nggak diajarkan untuk seperti itu gitu ya. Cuman yang memang masih menjadi pertanyaan ya itu aja sih sebenarnya. Ya itu kan sangat fundamental banget ya kan Mas Lamparagi. Itu sangat dasar kok, lucu banget gitu. Sementara yang nulis ini kan katakanlah orang pintar gitu ya. Ya kan seperti yang tadi Bapak sebelumnya bilang kan, di kita profesor, sekelas profesor oke lah gitu. Saya nggak bilang semua profesor di Indonesia, jelas enggak dong ya. Saya yakin juga banyak sekali insan-insan pintar yang memang jadi profesor. Tapi berarti ini menandakan bahwa ada loh yang seperti ini. Ya kan, itu kan dua poin yang berbeda dong, dua konteks yang berbeda dong antara saya bilang semua profesor dan ada loh profesor yang seperti ini. Gitu doang sih, tambah lagi. Yang penting kita ya tetap doakan aja lah pastinya untuk mereka, dan pendidikan kita juga menjadi lebih baik gitu sih. Saya udah sampai rumah nih Pak Tambragi, gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Johan. Kalau Terima kasih. lagi Tuhan menyertai selalu. Oke, kita lanjut ke Kijing. Halo Kijing. Ya, halo. Ya, silakan. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya yang diberikan. Yang pertama-tama saya ingin menyoroti begini. Ini kalau menurut saya bukan nggak sengaja ya. Ini justru faktor kesengajaan. Karena yang nulis ini kadrun, gitu. Yang nulis itu kadrun itu. Kenapa saya katakan yang nulis kadrun? Itu memang untuk membentengi supaya orang-orang Muslim itu melihat bahwa kekristenan itu dan Katolik itu salah gitu. Karena sesuai dengan ajaran mereka, sesuai dengan iman mereka, sesuai dengan Al-Quran, Trinitas di situ adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Itu sesuai. Jadi ini tujuannya adalah untuk membentengi atau untuk menjaga supaya tidak terjadi orang itu belajar. Terutama yang muslim-muslim itu langsung, ya udah, memang salah. Kristen, Katolik itu salah. Jadi yang benar ini adalah agama saya. Begitu. Terus, yang kedua, jadi sekali lagi ya, ini faktor kesengajaan yang dilakukan oleh penulis. Nah, karena apa? Ada penelaah di sana. Saya justru ingin sekali waktu tanpa ragi itu bisa mewawancarai si guru SMPK tadi. Itu yang perlu diwawancarai. Kok bisa? Ya, kok bisa terjadi seperti itu? Itu yang perlu dikorek. Supaya kalau dia memang nggak tahu, biar minta maaf gitu. Ya. Kalau yang lain-lain itu kebanyakan termasuk profesornya kadrun itu, udah memang sengaja untuk membentengi. Oke, saya kira sebentar itu. Sebentar Pak, sebentar itu kadrun pendapat Pak Kijing ya. Jadi kita memang bebas. Soalnya jangan sampai ini Pak, maksudnya dianggapnya nanti kita yang macam-macam gitu. Nah, itu pendapat saya. Idenya Pak Kijing bagus nih, mumpung kita lagi online. Kalau teman-teman ada yang kenal yang namanya Adi Dharma Indra ini, tolong dibantu dong diundang ke sini gitu. Kita pengen ngobrol sama Pak Adi Dharma Indra. Kalau ada yang kenal, tolong ya teman-teman ya. Nah, karena mereka kan, iya betul. Betul. Supaya clear, iya kan? Karena ini saya tambahkan. Ini perlu diketahui para teman-teman, siswa, atau siapa saja, guru, atau siapa saja yang nonton saat ini. Dengarkan dengan baik bahwa agama Katolik dan agama Kristen itu tidak menuhankan Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Itu salah. Ya, itu salah. Yang benar adalah orang Kristen sama Katolik itu menuhankan Trinitas itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kalau di luar itu, maka itu adalah salah. Ya sekali lagi, itu adalah salah. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kijing. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, cukup. Oke, makasih. Kita lanjut ya. Oke, kita ke DN3. Halo DN3. Ya, selamat malam, Tamparagi. Malam, shalom. Ya, shalom. Saya banyak bertanya karena memang saya ditanya ya tentang masalah pendidikan nih. Jadi ketika saya ditanya bahwa Yesus itu dikatakan gitu tidak Tuhan dan mereka mengakui itu dan tulisan mereka
mereka juga ternyata seperti itu. Jadi saya bertanya, kamu tahu dari mana? Kira-kira itu yang saya tanya. Jadi di YouTube manapun kan kalau dari mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lah, ya yang saya tanya, kenapa Anda mengatakan itu padahal Anda tahu dari mana itu dulu? Kalau dari tulisan Anda, misalnya dari Quran, itu kan disebut Nabi Isa. Nah, kalau Nabi Isa padahal Yesus itu kan terlahir dari Bunda Maria nih. Kita lihat sejarah aja lah, fakta sejarah gitu. Nah, ketika Anda menyebutkan Nabi Isa itu adalah Yesus, tahu nggak Yesus bahwa dia adalah Nabi Isa? Kurun waktu 600 tahun. Nah, coba buat literaturnya, bagaimana Anda menyebut seseorang yang 600 tahun kemudian Anda ganti Nabi Isa? Atau coba buat ke diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya, kalau Indonesia nih, proklamator itu Pak Soekarno itu. 600 tahun kemudian diganti dengan Lasiman. Orang nggak tahu loh. Soekarno sendiri nggak tahu bahwa dia si Lasiman. Nah, jadi Anda, misalnya orang bertanya begitu kepada saya, Anda tahu dari mana gitu loh. Harus punya literatur yang jelas. Oke, Nah, ini juga menjadi... mengenai ini gimana, mengenai buku ini? Mengenai buku ini, saya kan itu endingnya karena memang itu yang ditulis ya. Jadi saya ambil contoh soal yang tadi. Tapi soal masalah buku ini, memang mereka harus memaksakan hal yang salah gitu. Itu kan salah ya. Dan mereka semua tahu bahwa itu salah. Karena apa salah? Tidak ada urusan sejak dulu itu sampai sekarang itu mereka membuat hal itu menjadi benar. Benar untuk mereka. Tetapi untuk semua orang kan tidak. Dan itu juga yang nggak punya agama, itu salah gitu loh. Jadi kalau kita menjadi juri, tentu kita ambil aja yang tidak punya agama. Apa itu sesuai dengan fakta yang ada. Nah, tetapi kesalahan itu kan mereka pertahankan dan mereka perjuangkan gitu. Nah, untuk apa berjuang dengan yang salah? Kira-kira itu yang saya ingin katakan mulai tadi kan. Coba, itu kan salah. Kalau kita tanya yang tidak punya agama pun, mereka mengatakan itu salah. Fakta sejarah bukan begitu. Fakta sejarah mengatakan itu salah gitu loh. Hanya mereka mengatakan itu benar, karena mereka literaturnya juga nggak ada. Kalau ditanya taunya dari mana, ya mereka nggak ngerti. Kalau itu dari Quran, tentu Quran itu tahu dari mana gitu. Tentu kan harus punya literatur dong. Jadi kalau saya tidak punya agama misalkan, kalau misalnya Kristen nih, saya tanya, Anda tahu Yesus dari mana kan? Kira-kira seperti itu. Tentu jawabannya, kita kan ada generasi, lintas generasi ya. Bahwa di generasi abad pertama, memberikan pelajaran yang benar di abad kedua, bahwa buku itu semua ada. Seterusnya ke abad ketiga, karena lintas generasi itu kita pertahankan. Sampai hari ini. Tentu kita dapatkan itu semua dari awal pertama gitu. Nah setelah itu, mereka kita tanya seperti itu kan nggak bisa. Mereka nggak akan bisa jawab. Kalau Quran tahu dari mana sih? Salomo gitu. Dari Quran gitu. Quran kan 600 tahun kemudian. Kalau ke Salomo ribuan tahun ya. Ribuan tahun. Anda tahu Salomo dari mana gitu. Orang itu nggak akan tahu. Karena memang lintas generasi itu mereka nggak punya. Nah gitu. Jadi saya melihat ada yang salah sesuai dengan fakta sejarah. Mereka pertahankan. Kan mereka tidak tahu alasan untuk literatur itu gitu. Jadi sama dengan pendidikan di Indonesia. Bahwa Indonesia mengatakan bahwa banyak hal ya yang ditulis dengan pendidikan itu. Nah tetapi mereka tidak punya literatur. Tidak punya tolak ukur bahwa itu benar. Hanya ya mereka yakini gitu aja. Kalau keyakinan sih banyak sekali ya, tetapi fakta sejarah mengatakan bukan. Mereka salah dalam fakta sejarah. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Oke, kita intermezzo dulu bentar ya. Nah, tadi dapat link dari HP ya. Ini tadi kan kita lihat Adi Dharma Wijaya, MPD, instansinya SMPK 5 BPK Penabur Bandung. Ini biografinya tadi dikasih linknya. Nama lengkapnya Adi Dharma Wijaya, sering dipanggil Pak Adi oleh siswa-siswi yang diajar. Adi Dharma lahir di Bandung 4 Juni 1993, ia beragama Islam. Oke, jadi clear ya. Bukan orang Kristen, tapi dia ngajar di SMPK 5 BPK Penabur. Ia adalah anak dari pasangan Indra Syafruddin dan Dede Sumiati. Oke, kemungkinan besar ini memang Muslim dari lahir ya. Ia belum menikah, Adi pernah bersekolah di TKK BPK Penabur, lalu melanjutkan SDK 6 BPK Penabur, kemudian lanjut ke SMPK 5 BPK Penabur, SMA, kita melanjutkan ke BPK Penabur. 18. Saat ini bekerja sebagai guru di SMPK 5 Penabur ya. Jadi memang bekerja di BPK Penabur, tapi memang beragama Islam. Ya memang seperti itu, setahu saya juga begitu gitu dulu. BPK Penabur, guru-gurunya nggak selalu Kristen. Dan ini agama Islam, sudah clear ya. Terus tadi ada yang nanya, kok jadi Islam gitu ya. Nah ini sebenarnya kenapa bisa begini?
Ini karena ketidakmengertian yang pengarang Al-Quran tentang kekristenan sendiri. Dasarnya kenapa mereka bisa berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen itu Allah, Bunda dan Bunda Maria dan Yesus ini, karena surat Al-Maidah nomor 116. Al-Quran surah 5 ayat 116. Di sini, dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah ini dari sini. Jadi pertama mulai dari Allah yang salah mengerti tentang Trinitas Kristen. Allah berpikir bahwa Trinitas Kristen itu adalah Allah, Yesus, dan Isa dan Bunda Maria gitu ya, dan Maryam gitu. Nah, jadi mulai dari sini makanya mereka berpikir bahwa Tuhannya orang Nasrani atau Kristen itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Oke, jadi sekali lagi ini dari ketidakmengertian Allah tentang agama Kristen. Oke, lanjut. Kita lanjut ya ke Jo ya. Halo Jo. Jo. Ya, malam Pak. Malam. Ya. Ya, malam. Dengar suara saya? Dengar, jelas. Ya, ya Pak. Ya, kalau menurut saya sih memang ini sudah sudah salah sasaran ya kan. Yang dari awalnya Allah salah menilai orang Kristen kan, salah menilai gitu. Maka Allah memfitnah Isa, menuankan ibunya. Ini kan goblok nih Allah nih, betul. Allah goblok, Allah tergoblok, betul. Coba Pak, itu baca apa pembelaan Isa? Oke. Jangan di ini. Pembelaan Isa apa Pak? Oke. Itu tadi pendapat ya teman-teman ya. Jadi kita jangan dibilang ya ini pendapat saya Pak. Ya, okay. dia bisa mengkaitkan dengan Kristen. Dia dalam kurung Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, berarti Allah ini sudah memfitnah Isa. Isa tidak ada mentuhankan ibunya. Ini sudah dilapor bisa ini Pak, Allah ini. Inilah gobloknya Allah kalau menurut saya. Goblok sekali, tidak bisa membedakan Isa dengan Yesus. Itulah gobloknya Allah kalau menurut saya gitu. Nah, jadi memang benar gitu. Ya, kasihan sih memang korban-korban dari doktrin ini gitu. Kasihan gitu. Sampai sekarang masih berlanjut itu kan. 1400 tahun Kristen difitnah sama ini ajaran gitu. Inilah memang Islam yang sesungguhnya gitu. Sampai-sampai orang mau membom gereja itu gara-gara kasus ini. Kan dia kira itu kan Kristen mentuankan manusia kan? Mentuankan ibunya Maria gitu, manusia gitu. Ya inilah akibatnya gitu. Memang benar ajaran ini gitu. Kenapa orang mau mengeledakkan dirinya ke gereja itu coba? Ini kan namanya jihad katanya. Dibilang mati konyol, enggak terima. Nah itu, memang inilah ajaran memang yang gimana ya, kalau menurut saya memang sudah aneh, sudah hancur lah gitu ya, kalau menurut saya gitu. Karena gimana lah mau saya bilang lagi gitu. Sudah nggak tahu tentang kekristenan, dia komentar lagi di kitabnya gitu kan. Penulis Quran ini memang goblok, asli goblok gitu. Terus terang saja penulis Quran menurut saya goblok gitu. Karena menuduh Kristen itu menyembah Maria itu sudah gobloknya sudah minta ampun gitu. Sampai-sampai dia tuduh itu Isa menuhankan ibunya itu memang sudah goblok, kalau goblok. Lepak itu aja dari saya Pak. Oke. Ya, makasih Pak Jo. Malam. Oke, kita lanjut ke Pujangga. Halo Pujangga. Ya, selamat malam Pak. Salam mereka. Shalom. Saya mau tanya sebenarnya, saya tadi nonton di channelnya Didit Yuli Pak, tapi saya belum nangkap apa masalahnya dengan maksudnya yang diangkat masalahnya ini. Saya kok belum paham. Apakah di sebut PPKN apa ya tadi ya? Oke, ini buku PPKN kelas 7 SMP. Kelas berapa? Kelas 7 SMP, Pak. Kelas 7 SMP, berarti kelas 1 ya, Pak ya? Terus di halaman 79 mengenai Kristen Protestan dan Katolik. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Hanya itu kalimatnya ya, Pak ya? Ya, itu yang dipermasalahin. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Dari penerbit apa itu, Pak? Kemendikbud, Pak. Oh, Kemendikbud. Bukan dari buku penerbit apa gitu. Bukan. Ini penerbitnya Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.
Jalan Gunung Sahari Raya. Berarti itu Ya, buku ajar, Pak. Ya seharusnya ini bisa dilaporkan atau maksudnya diteruskan ke Bima Kristen ya di pusat mungkin. Mungkin kalau bisa ada link atau yang punya teman di Bima Kristen bisa kasih tahu ini begitu. Iya. Tapi memang kalau ya kalau memang sejarahnya ya Pak, kalau sejarahnya memang ada kelompok komunitas seperti itu ada di masa-masa waktu itu memang ada. Tapi masalahnya ini kenapa diwakilkan jadi Kristen dan Katolik begitu. Jadi itu itu bisa dikelompokkan ajaran Gnostik. Memang ada itu Pak. Memang ada. Begitu. Tapi masalahnya adalah kenapa masuk di PPKN gitu. PPKN kan pendidikan pengetahuan Pancasila gitu ya. Itu kewarganegaraan. Kan tidak ada hubungannya dengan keagamaan kan seharusnya. Gitu. Jadi mungkin bisa diteruskan ke Bima Kristen RI untuk prospek. Oke, makasih Pak. Oke. Makasih Pak. Salam Luka Pulam. Oke, Ras, silakan Ras. Di-unmute. Ya, silakan Pak. Apa suara saya jelas? Jelas. Ini Pak, masalah ini yang saya nggak ngerti itu antara nama Isa dan Yesus itu kan saya nggak ngerti gitu agama sebelah ini. Nah, dari mana mereka bisa ngambil kata Isa itu? Sedangkan kan Isa itu di bahasa kata Ibrani nggak ada, kata Yunani nggak ada, begitupun Arab juga nggak ada. Ada juga di Arab Isya pakai Y. Nah Isa itu dari mana gitu? Mereka mengambil nama Isa. Nah itu yang sampai sekarang nggak ngerti dan dikait-kaitkan dengan Isa itu seolah-olah Yesus gitu. Nah itu ya saya juga kan sebagai ibarat kata sebagai Kristen baru gitu, sebagai murtadin setelah menelaah sejarah dari channel Tanpa Ragi maupun Bambang Nursena gitu. Yang saya tahu Isa itu nggak ada emang, tapi yang saya nggak ngerti dari mana kata-kata Isa itu ada gitu loh. Dalam sejarah dari mana coba silsilah Isa itu gitu. Dari para sahabat Nabi pun mulai dari kekhalifahan kekhalifahan Utsmani, kekhalifahan Muawiyah, Abbasiyah nggak ada yang nama Isa. Nah itu yang saya bingung sampai sekarang nama Isa itu. Nah, kalau Maria mungkin ada, ya Maria mungkin ada. Nah ini yang dikaitkan antara Isa sama Yesus gitu. Kalau Yesus kan ibaratnya dari tokoh dari Ibrani gitu, bahasa Ibrani, tokoh suku Yahuda gitu. Kalau Isa itu dari mana gitu? Mungkin ya itu aja kalau dari saya itu sampai sekarang belum mengerti. Itu aja kali Pak dari saya, nggak panjang lebar. Terima kasih, selamat malam. Oke, makasih Pak Ras. Malam. Oke, Hendrik Yakobus silakan. Malam Pak. Malam. Kemungkinan dari latar belakang yang kaum sebelah itu Pak, jadi ini ada kesalahan interpretasi terhadap keyakinan yang lain yang mana dia sendiri tidak paham begitu mengenai Trinitas itu sendiri Pak. Sementara Isa tadi itu mungkin dari bahasa kaum sebelah, tapi kalau ditilik dari ibunya kan Isa dengan Yesus itu dua hal yang berbeda. Iya, Isa itu ibunya Maryam, saudaranya Harun. Berarti Isa itu pada zaman Exodus dia sudah ada. Tetapi masalahnya pada zaman Exodus tidak ada satupun Isa disebut bahwa ada di kelompok Exodus itu bersama-sama Musa. Kan kemenakannya Musa juga. Sementara Yesus, ya ibunya Maria. Secara keturunan adalah keturunan Yahuda. Sementara yang sebelah itu keturunan Lewi. Berarti kan sangat berbeda. Nah di sini. Sementara yang menulis buku ini, dia memakai logika iman, menulis tentang kekristenan. Jadi nggak ketemu Pak. Seperti itu. Jadi kalau lihat begini, sebuah pendidikan Kristen, tetapi menggunakan buku yang di dalamnya tidak sejalan dengan iman Kristen, mungkin salah satunya adalah ketidaktelitian dari pihak yayasan itu sendiri menerima buku ini sebagai buku ajar karena diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu. Saya setuju dengan Bapak tadi yang sebut bahwa itu memang harus dikoreksi lewat Bimas Kristen begitu untuk supaya tulisan ini tidak akan mengganggu iman Kristen seolah-olah nantinya ada
orang-orang justru Kristen atau Katolik sendiri yang mungkin belum begitu paham dengan masalah ini, terus mereka membaca ini akan menjadi bingung sendiri juga, kan begitu. Dan itu akan membuat kebingungan di antara orang Kristen yang mungkin tidak paham dengan masalah Trinitas yang belum mendalam. Begitu. Saya pikir itu Pak dari saya. Oke, makasih Pak Hendrik. Oke, kita lanjut ya ke Negi Angel. Silakan Negi Angel. Di-unmute dulu Shalom. ya. Shalom. Shalom. Kalau saya sih mau berpendapat ini ya. Pertama-tama kita sebagai Suaranya agak putus-putus Pak. Oh, putus-putus ya. Udah jelas. Oke. Halo. Udah. Kalau saya mau berpendapat dari sisi iman Kristen aja ya. Jadi kalau saya sih lebih apa namanya? Lebih setuju kalau orang Kristen ini memahami dari sisi Kristen aja gitu loh, bahwa ada loh ini orang-orang di luar Kristen yang masih belum mengerti ini. Jadi tujuannya tuh supaya kita tidak bentrok sesama manusia gitu ya. Karena kalau kita bentrok berdasarkan masing-masing keyakinan, mengadu ayat, nah itu kan nggak ada habisnya gitu loh. Tapi saya percaya ini suatu cara Tuhan yang luar biasa. Saya yakin Tuhan pakai cara ini untuk membuka sesuatu yang tertutup jadi terbuka gitu loh. Entah itu nanti dikoreksi dari redaksinya, sehingga orang-orang yang membaca kemudian akan mengerti bahwa ini memang Kristen ini nggak seperti yang sudah-sudah dipahami orang yang nggak ngerti Kristen gitu loh. Dan saya sih lebih ambil positifnya aja sih Pak gitu. Jadi gimana caranya kita menyikapi sebagai orang Kristen itu, ya udahlah, kan kita juga ada orang-orang yang nggak ngerti. Dan memang kalau kita di membaca Alkitab ada ayat di mana memang penyesatan itu harus ada gitu loh, dan memang harus diadakan, tapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Nah, tugas kita sebagai Kristen sini justru dengan kejadian ini kita mungkin ya sesuatu yang besar akan dibukakan Tuhan. Itu jalan Tuhan memang luar biasa ini. Dan saya percaya ini ada sesuatu hal-hal yang kecil menjadi besar gitu loh. Dan kita percaya yang kecil itu jika kita berjalan dengan Tuhan yang besar, sesuatu pasti besar nanti hasilnya gitu. Jadi kalau saya sih lebih berpendapat ya udahlah, kita nggak usah nggak usah menyerang-nyerang ayat orang lain atau gimana gitu, karena ya nggak akan ketemu gitu loh kalau misalnya kita ngebahas budaya Yahudi berdasarkan pemahaman budaya mana gitu. Jadi kan ya lebih aneh sih kalau saya bilang garing ya, kalau ngomong gitu jadi garing gitu. Jadi ranahnya bukan ranah apa namanya, bukan jadi ranah debat kusir gitu loh jadinya. Tapi memang saya pribadi sendiri kalau memahami Tritunggal ini itu butuh waktu, prosesnya tahunan ini, sampai saya akhirnya memahami Tritunggal itu bukan dari manusia gitu loh. 2 kali saya mengalami encounter gitu. Jadi memang Kristen ini memang hebat ya. Jadi sesuai dengan Alkitab bilang ujilah setiap roh gitu loh kan. Jadi Kristen ini lahir dari sebuah peristiwa itu lanjut dari peristiwa yang benar-benar memang rencana Tuhan gitu. Jadi kita bisa melabeli Trinitas itu berdasarkan apa ya peristiwa yang sudah terjadi. Dan memang simpelnya sih memang rada pusing kalau misalkan pertama-tama kita kok Tuhan 3 gitu. 3 apa sih gitu lah. Sedangkan kita juga berarti kita kalau Tuhan 3 mau jadi apapun segala macam, berarti kan ke satu kita sudah membatasi Tuhan gitu. Tuhan sebagai saya mau nanya Pak. Tadi kan Bapak bilang Bapak kan tadi kan awalnya nggak ngerti ya Trinitas ya. Nah, nggak ngertinya Bapak tentang Trinitas, apakah pernah berpikir bahwa Trinitas Bunda Maria itu terbagian dari Trinitas? Apakah pernah berpikir begitu, Pak? Kalau saya waktu itu belajar dari apa yang saya baca dulu, dari sisi ini, dari Yahudi apa, dari Kristen apa, dari Islam ada, karena memang pada dasarnya saya dari keluarga yang boleh dibilang agamanya ya udahlah suka-suka jalanin mana yang happy gitu kan. Tapi memang ketika kita bertanya gitu, kita mana sih yang bisa menjabarkan permulaan dunia gitu, dan hasilnya seperti apa nubuatan. Satu-satunya nubuatan yang saya percaya Alkitab adalah ada di kitab apa Yeremia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini waktu itu saya lupa ayatnya apa ya. Satu-satunya ayat yang benar-benar saya yakin itu Alkitab benar gitu ya. Tulisan yang ribuan tahun tapi nubuat terjadi sampai sekarang. Itu bisa dicek di kitab Yeremia atau ya saya lupa itu. Jadi intinya ayatnya seperti ini. Pada hari yang akan datang Israel akan berkembang dan memenuhi bumi dengan hasilnya. Itu saya lupa ayatnya di mana tuh. Dan itu benar-benar ayat nubuatan yang kata ribuan tahun lalu terbukti sekarang gitu. Israel Yehuda itu jadi Yahudi menggenggam dunia. Yahudi menggenggam dunia dengan segala penemuan-penemuannya. Semua produk yang kita pakai itu nggak luput dari produk aslinya atau produk turunan hasil kembangan dari produk Yahudi gitu loh. Dan memang ini satu-satunya kitab, satu-satunya ayat khususnya yang benar-benar saya
aduh saya nggak bisa move on gitu loh, ya kan? Ditambah lagi mungkin dengan pembelajaran-pembelajaran yang tentang Dead Sea Scroll yang ditemukan, yang ditulis dari sejak 200 tahun sebelum kedatangan Mesias gitu loh. Dan memang itu satu-satunya ayat yang benar-benar saya, wah ya ini nih saya bilang nih, ini susah, ya kita mana sih gitu. Saya bukan membandingkan, teman, saya sangat yakin dengan satu ayat itu, ya kan? Dan mampu menjelaskan semuanya dari perumuran kejadian sampai apa namanya, pembuktian nubuatan di ayat itu susah saya move on. Akhirnya saya belajar. Nah, pertama belajar Taurat jangan belajar kamu, tiba-tiba saya perjanjian baru, tiba-tiba Yesus Kristus, kok bisa ini? Saya juga waktu itu kepantek di Yahudi gitu. Tapi seiring waktu, mungkin berdasarkan ayat-ayat ya, kalau saya berjabarin panjang, akhirnya sih saya memang sesuatu yang ilahi yang bernama Yesus Kristus itu memang apa namanya, pekerjaan Bapa, di mana dia mengatakan seperti ada ayatnya Yohanes, seperti Musa meninggikan ular tedung di padang gurun, begitu juga anak manusia harus ditinggikan supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang dilakukan Yesus ini sebenarnya menggenapi apa? Nubuatan di kitab perjanjian lama, apa yang dilakukan semuanya harus dilakukan gitu, termasuk sampai dia harus berkata Eloi lama sabachthani. Dia harus mengulang ucapan Raja Daud, di mana ucapan itu menurut Yahudi itu adalah perkataan orang yang benar tidak bersalah gitu, bukannya berarti Allah meninggalkan, bukan, tapi ucapan-ucapan yang memang sesuatu yang memang harus diulang, dan itu aslinya sebenarnya menurut budaya Yahudi itu aku nggak salah gitu loh. Dia mengucapkan itu sebenarnya seperti Rasul Paulus juga. Apabila kamu datang ke rumah seseorang, kamu sudah menginjil segala macam, tapi orang itu tidak menerima, kebaskanlah kakimu, debu di kakimu. Itu artinya memang budaya Yahudi itu memang nggak bisa langsung kita telan mentah-mentah dengan budaya yang pada negara masing-masing gitu loh, Pak. Oke, Pak. Ya, iya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan berkati, salam. Ya, halo Umar. Halo, selamat malam. Malam. Oke. Ini ya, kan buku resmi ya Pak ya, keluaran pemerintah resmi. Ya? Resmi banget. Ya. Artinya kan sebelum buku ini cetak dan diedarkan, artinya kan ada tim editing. Ya. Ini nggak main-main loh. Ya. Mungkin mereka selama ini, atau kita selama ini selalu diam dan sabar-sabar saja atas ketidakadilan, atas iman kita diacak-acak. Ya, kalau saya pribadi melihat ini bukan suatu ketidaksengajaan, ini kesengajaan. Ya, ini bukan main-main sebenarnya. Dan kalau boleh dibilang ini namanya penghinaan. Ini penistaan. Artinya kalaupun ada tim editing, seharusnya mereka kalau tidak paham iman Kristiani, mereka seharusnya punya narasumber yang bisa dipercaya untuk mempertanyakan seperti apa sih iman Kristiani mengenai Tritunggal itu, kan gitu, Pak. Orang apa kok bisa dihina, nggak membalas kan gitu. Jadi ada dua poin di sini yang mau saya tanggapi. Yang pertama, ini adalah kesengajaan yang disengaja untuk menghina iman Kristen. Itu yang negatifnya. Yang positifnya, dengan kejadian itu kita kembali lagi, dan keluarga kita khususnya anak-anak kita ajari seperti apa sih iman Kristen itu, terlebih pada Tritunggal itu, supaya apa? Ketika ada penyesatan dari luar, kita sudah paham dan iman kita tidak akan goncang. Emang banyak hal-hal dari luaran sana yang mengatakan, dan mungkin kalau saya bilang mengejek iman Kristen tentang Tritunggal itu. Tetapi Yesus sudah berkata, dan tidak semua orang kok mudah memahami itu, karena hanya orang yang dikasih karunia lah yang mengerti perkataan itu. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu, di Injil terlebih, hanya orang-orang yang memang dipenuhi oleh karunia yang diberikan Tuhan. Jadi ya kalau kita saja harus memiliki karunia untuk mengerti bagaimana orang yang tidak mengerti iman Kristen, yang tidak mengerti firman Tuhan. Cuma ketidakmengertian itu janganlah seperti ini, sembrono sekali saya lihat, kasar sekali permainannya. Ya, jadi ini harus ada tindakan tegas lah dari pihak Kristen. Tindakan tegas harus melakukan. Ya, apalah. Ini harus ada penyelidikan. Ini kesengajaan seperti apa maksudnya gitu. Tidak mungkin lah ini suatu buku pegangan, buku pakai yang di mana itu kan pemerintah. Siapa sih yang meloloskan ini? Karena mungkin saya yakin mereka bukan orang bodoh kok. Mereka orang pintar. Tetapi di sini saya yakin 100% ini adalah unsur kesengajaan kok, bukan karena unsur ketidaktahuan mereka. Bullshit itu kalau mereka bilang tidak paham. Ya kalau tidak paham itu ya orang-orang yang bijaksana itu bertanya. Itu poin saya. Jadi ya
mudah-mudahan dengan kasus ini ya kita orang-orang Kristen ya yang artinya kita memang diajarkan kasih, tetapi kasih itu jangan seperti ini. Terlalu lama-lama melunjak nama saya lihat ini. Itu aja bro, terima kasih ya. Oke, makasih Pak Omar. Oke, kita lanjut ke Kasih Setiamu. Shalom, halo. Shalom, shalom, selamat malam, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar tanpa ragi? Baik. Terima kasih ya. Iya, ini penulis-penulisnya dari nama-namanya ini bukan apa? Ya, penulisnya gitu loh. Jadi artinya sewaktu mereka membuat buku ini, apakah di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak ada orang Kristennya, begitu loh. Artinya mereka, taruhlah mereka nih, saya juga nggak tahu ya siapa yang menulis, taruhlah mereka, kalau mereka menaruhkan sebuah pernyataan ini, seharusnya kan ada tim untuk ini loh, berdiskusi gitu loh. Dan tim itu kan membicarakan suatu agama, suatu ajaran, gitu loh. Apakah di dalam tim itu tidak ada non-Muslim yang bisa memberikan atau mengasih ide atau memberikan pernyataan, gitu loh, bahwa ini salah, gitu loh. Yang benar ini, gitu loh. Karena di ajaran kita, di ajaran Kristen, Trinitas begini, begitu. Artinya tim itu ya kan kalau mau dibilang ya fair atau ini ya harus melibatkan ajaran yang dimana akan tertulis di dalam buku itu, gitu loh. Kalau ajaran Islam ya terserah lah mereka, ya kan. Ini kan ajaran bukan non-Muslim, bukan ajaran Kristen gitu loh. Maksudnya di mana gitu orang-orang yang di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk melibatkan diri. Dan buku ini udah tersebar, ya kan? Udah menyebar ke sekolah-sekolahan kan ya, tanpa ragi ya. Yang artinya secara tidak langsung anak-anak yang di dalam sekolah itu ya, saya kurang tahu juga, akan membaca tentang ini, gitu loh. Dan guru-gurunya yang di sekolah itu apa nggak ngerti, gitu loh. Waktu dia ngasih buku, dia pasti kan ngebaca dulu guru-gurunya ini. Kok ada ini, gitu pernyataan ini, gitu loh. Ya, kalau tadi saya lihat sih, ini kan kalau penulis kan Zaim Ukrowi ini ya harus Muslim lah. Terus Linawati juga Muslim, penelaah Sapria ini Muslim. Nah, editor Sunan Hasan juga harusnya Muslim ya. Yang mendekati paling ini Adi Dharma Indra. Satu nama ini Adi Dharma Indra. Itu siapa tuh? Ini guru BPK Penabur, Pak. Dia ada suara nggak di situ? Harusnya dia penelaah. Harusnya. Adi Dharma Indra MPD, instansi SMP Kristen 5 BPK Penabur Bandung. Nah, tapi ini tadi udah dilihat ya, ini dari profilnya dia beragama Islam juga, gitu. Jadi guru di BPK Penabur, guru SMP Kristen. Cuman ya dari kecil sebenarnya, tapi gini Pak, ini dari kecil dia dari TK, SD, SMP dia di BPK Penabur. Jadi harusnya pelajaran agama Kristen dia tahu. Gak ada belum itu. Tentu juga Pak. Pasti Pak. Dia ngajar apa? Guru apa Pak? Nah, bukan ini Pak. Dia pernah bersekolah. Dia pernah bersekolah di TKK BPK Penabur, SDK 6 BPK Penabur, SMPK 5 BPK Penabur. Jadi dia sekolah di sekolah Kristen. Seharusnya dia tahu kan? Harusnya dia tahu Pak. Tuhannya Kristen harusnya Allah, Bunda Maria dan Yesus. Dia harusnya tahu. Gitu. Harusnya. Udah sekolah di situ gitu kan? Sampai SMP Pak. Masa sih nggak tahu gitu. Nah, ya kita juga nggak tahu juga kenapa dia nggak ngomong di sini gitu. Walaupun dia Islam kan? Walaupun dia Islam harusnya dia tetap tahu gitu. Nah, ya makanya dari tadi sih kalau ada teman-teman yang kenal Adi Dharma Indra, kalau bisa diundang ke sini kita ngobrol lah gitu. Nah, itu dia. Oke lah, dia tuh sekolah dari SD, tapi kan tetap aja agama Islam, Pak. Jadi dia nggak, maksudnya kalau dia yang, kalau dia ini ya, maksudnya untuk berkecimpung atau langsung melibatkan diri, memberikan ide-ide, saya rasa nggak bakalan didengerin, Pak. Dan juga apa ya, maaf kata ya, maaf banget. Islam itu, ya, apakah setiap mendengar nama Yesus, kok mereka selalu ini ya? Apakah mereka selalu membenci nama Yesus? Apa yang
Yesus perbuat untuk mereka, yang telah diperbuat Yesus itu apa kepada mereka sampai mereka tuh membenci, sampai mereka itu memfitnah apa segala macam. Saya juga kurang tahu ya, itu pertanyaan. Nah, tapi ada yang bilang saya Muslim, saya mengikut Tuhan Yesus. Exactly. Nah, kalau mengikut Tuhan Yesus ya baptis lah, nggak mau. Jadi artinya ada pribadi ganda ini Pak ya, maaf kata nih, biarpun dia sekolah Kristen dari SD tapi tetap Islam, itu nggak bisa dipercaya Pak. Maaf kata, terus terang, saya bilang itu nggak bisa dipercaya. Nah artinya dalam tim itu nggak ada satupun yang non Muslim Pak. Jadi mereka kata mereka tuh seenak-enak jidatnya mereka ya menuliskan apa yang di dalam pikiran otak mereka, begitu loh. Nggak mau mereka mengambil statement-statement atau ide-ide dari pemasukan dari non Muslim. Yang mereka tahu Trinitas adalah Bunda Maria, ya Allah dan Yesus, udah itu doang. Mereka nggak mau menerima pemasukan ide atau apalah yang dari non Muslim. Susah jadinya Pak. Ya artinya sekarang gini aja, karena ini buku sudah tersebar, kita lihat aja guru-guru agama Kristen itu gimana, ya. Apakah mereka mengatakan sama seperti dalam buku? Saya rasa tidak, gitu loh. Dan saya rasa guru-gurunya akan mengatakan ini bukan Bunda Maria. Mudah-mudahan sih, saya kurang tahu juga. Itu aja sih, Pak Tamparagi. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguasai kita semua. Amin, amin, amin. Pak. Halo Bu Hadasa, Shalom. Salam semuanya, salam Tamparagi, Tuhan berkati. Shalom. Iya, salam. Saya itu lama di BPK Penabur. Dan di BPK Penabur itu 15 menit pertama itu wajib baca firman Tuhan dan merenungkan. Belum lagi ditambah per bulan, biasanya 1 bulan sekali itu pasti ada ibadah khusus yang waktunya itu agak panjang begitu. Jadi semua anak yang sekolah di Penabur, mau dia agama apapun, pasti mengikuti pelajaran agama Kristen. Jadi kalau Bapak itu nggak ngerti tentang bahwa orang Kristen tidak menyembah punya Tuhan seperti yang ada di buku itu saya nggak tahu ya. Nggak mungkin bisa lolos dari Penabur lah, gitulah. Nah, soal itu kadang-kadang begini Pak, harus diakui kualitas dari pekerjaan yang ada di Indonesia itu menjadi nomor sekian. Jadi kalau ada tim, misalnya tim guru-guru misalnya menyusun buku, itu mereka dikumpulin, disuruh dikasih arahan, bla 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 bla, habis itu suruh kerja. Masalah menelaah hasil akhirnya, saya nggak yakin ya, saya nggak yakin. Ada screening nggak? Gitu. Yang penting selesai, targetnya berapa lama? Gitu. Selesai. Itu bukan hal yang aneh di Indonesia, saya rasa ya. Itu yang aneh. Dan ini sudah yang kedua kalinya dilakukan oleh Departemen Pendidikan kepada kekristenan, orang-orang Kristen. Ya, Tamparagi juga pernah membahaskan itu buku agama Islam. Ya. Sudah saya periksa tadi, saya lihat sudah diganti. Ya, sudah diganti. Tapi saya lihat yang PDF-nya ya, yang soft copy itu hard copy-nya, saya tidak tahu. Itu. Nah, ini menunjukkan betapa sepelenya mereka terhadap agama-agama lain di Indonesia ini. Ya, itu bentuk kesepelean. Departemen Agama pun melakukan hal yang sama, teman-teman. Mungkin teman-teman pasti udah tahu lah, yang lama yang sudah rajin di YouTube ini. Departemen Agama juga begitu. Mereka menafsir seenak-enaknya, lalu ditampilkan di tafsirannya, mengutip Alkitab, mengutip kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Lama, sesuka hati mereka. Padahal mereka itu kalau kitabnya ditafsirkan, oh ngamuk. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, semuanya ngamuk. Kalau nggak ngamuk, aneh. Kalau nggak ngamuk, aneh. Dan hukumannya berat sekali, teman-teman. Kita lihat, Yahya Waloni, ya 5 bulan selesai. Begitu sidang selesai, dia keluar. Mungkin ya. Ini kalau saya tidak berbicara kekristenan aja yang diperlakukan seperti itu ya. Yang lain juga diperlakukan sama menurut saya sih.
Yang penting jangan yang satu itu. Yang satu itu bahkan minta tolong dikecilkan aja suaranya mereka itu. Karena kita sebagai manusia, hanya karena kita merasa manusia yang butuh istirahat, kita bisa kena penistaan. Dihukum. Asal jangan yang satu itu. Agama yang satu itu. Saya tidak tahu itu datangnya dari mana. Karena sepertinya di seluruh dunia sama. Di seluruh dunia sama. Ya kita lihat aja India. Kita lihat aja yang di Nigeria kalau nggak salah ya. Di Nigeria. Gampang sekali. Saya takutnya nanti di Indonesia itu mereka aman-aman. Nanti Departemen Agama, Departemen Pendidikan di-ban di Singapura. Jadi yang menghukum mereka Singapura. Yang ngasih tahu mereka kamu penistaan loh. Gitu. Singapura. Karena mereka memang melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan si Somad. Demikian juga dilakukan oleh Departemen Agama, Departemen Pendidikan. Seenak-enak dia. Karena kita-kita yang Kristen ini, organisasi Kristen, itu mungkin selama ini berkata, oh kita ralat aja, kita berikan penjelasan yang benar. Saya ingat banget itu, Pak Gomar Gultom menyampaikannya begitu. Tinggal kita jawab, nggak usah dibesar-besarkan. Seperti itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau tadi Bapak bilang, oh Bimas Kristen harus begini. Saya skeptis teman-teman. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya mereka akan melakukan sesuatu. Kalau nggak viral, ini mereka tenang-tenang aja. Nggak ada permintaan maaf. Sama seperti yang agama Islam kan, buku agama Islam ada permintaan maaf. Diganti aja, mereka diam-diam ganti. Ya itulah Indonesia kita ini. Itulah Indonesia kita. Tapi tidak apa-apa kita terus bersuara ya teman-teman. Saya masuk ke room ini supaya rame, supaya kita bersuara, banyak-banyak kita bersuara. Supaya orang-orang yang masih berpikiran positif, mereka mengambil keputusan dari perlakuan yang tidak adil ini. Orang-orang yang masih memiliki hati nurani, mereka mengambil keputusan tindakan yang baik untuk hal-hal seperti ini. Itu yang saya harapkan. Kalau dari pemerintah kita, mohon maaf. Saya tidak percaya, setitik pun enggak. Departemen Agama, di situsnya dia resmi. Padahal kalau kita menafsir agamanya, ayatnya dia kan kita dapat di penjara. Kayak Pak itulah, Pak Muhammad Kacek. Itu. Jadi teman-teman, ayo disuarakan. Yang punya Muhammad Kacek juga sebenarnya nggak tafsir, Bu. Dia tidak melakukan tafsir, dia nggak baca apa yang ada kan? Iya. Dari sumber Islam. Tapi, iya betul. Dia cuma pamerkan, bukain itu ayat-ayat. Apa yang dia omongin, toh pada akhirnya Muhammad Kacek nggak dihukum karena penistaan kan? Bukan karena penistaan, bukan yang di akhirannya dihukumkan ke dia kan? Nah, sekarang dia malah menyebarkan berita bohong gitu kan? Ya nggak teman-teman? Yang tahu di sini berita bohong, bukan penistaan. Lah itu begitu juga Ibu Meliana. Cuman minta tolong itu dikecilkan. Nah, itulah Indonesia. Ya, kita harap Indonesia ini mungkin perlu, saya bilang tadi, mungkin Singapura nanti yang menghukum Departemen Agama kita sama Departemen Pendidikan kita. Kalau pemerintah kita akan bersikap adil. Itu, tapi tetap semangatlah kita teman-teman tanpa ragu, tetap semangat. Itu aja tanpa ragu yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Miss Hadasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin, amin. Halo, The Templar. Shalom, Tuan Paragi. Shalom semuanya. Ya, saya mengikuti ya, yang tadi disampaikan oleh Miss Hadasa tadi, itu memang saya mengambil titik berat, concern banget, karena yang pertama pada saat Kementerian Agama di dalam situs resminya, itu menampilkan, saya kurang ingat itu apakah tafsir atau terjemahan, saya kurang ingat. Dan itu seharusnya tidak boleh, dan itu adalah pelanggaran. Karena itu akan berbahaya, makanya pada salah satu room di dalam Apologet,
saya kalau nggak salah WAFM waktu itu, saya bilang itu kita harus menyuarakan benar karena itu sangat berbahaya bagi kita karena eksesnya itu adalah jika semuanya itu dibiarkan, maka kita dianggap bertuhankan tiga dan itu dapat dipermainkan di dalam Pancasila. Pancasila kan ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang bertiga. Nah, itu yang berbahayanya gitu loh. Dan ini kerjaan siapa? Saya tidak bisa menuduh secara general. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kebangsaan kita yang udah mau dibuat caruk marut gitu, mau ditambah lagi. Jadi semakin ramai lah buat mereka sehingga mereka bisa berkuasa. Nah, ini ada lagi yang tadi mengenai buku ini ya. Saya agak kaget juga. Kok sampai sebegitunya gitu lah mereka melakukan perjuangan untuk menghancurkan kekristenan gitu. Begitu getolnya mereka melakukan itu. Padahal kita sudah terbukti walaupun di zaman dahulu setelah Yesus Kristus itu naik surga, pemerintah Roma kayak apa gitu loh sama orang Kristen. Begitu kejamnya. Bahkan membuat orang-orang Kristen itu sebagai lilin di malam hari. Dan kekristenan itu tetap ada sampai sekarang. Ini kan sesuatu yang membuktikan bahwa kita terlalu kuat untuk bisa dihancurkan, tetapi kita juga tidak bisa terlena. Jadi istilahnya membiarkan hal-hal hal-hal yang akan menghancurkan kita, tapi kita biarkan gitu. Nggak bisa begitu. Kita juga diberi akal budi oleh Tuhan untuk berjuang dalam pengertian tidak perlu pakai pedang, pakai kepintaran, pakai akal budi lah. Dan itu sudah dinyatakan ya. Dengan demikian kita menunjukkan bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Nah, itu tidak terbatas pada kasihi aja begitu gitu. Ya kita manfaatkan akal budi kita untuk menunjukkan cinta kasih kita kan. Nah, tadinya saya berpikir begini. Nah, kalau kita apologet ini sudah pada titik, katakanlah kadang-kadang kan orang ada pada titik jenuh ya. Saya sudah jelasin berulang kali, bahkan tanpa lagi mengistilahkan tutu melulu ya, itu melulu, dan nggak ngerti-ngerti juga. Akhirnya kita secara manusiawi akan sampai pada titik jenuh. Saya pikir tadinya ini bisa menurun, akan menurun. Tapi ternyata setelah muncul ini lagi, dengan sedikit kata-kata saja, itu sangat berarti banget untuk ibaratnya kita harus pikirkan generasi muda kita yang ada di sekolah-sekolah. Bagaimana mereka bisa dibully dengan apa yang tercantum di dalam buku itu. Gitu. Dan itu adalah buku ajar yang disampaikan di setiap sekolah ya. Nah, ini kalau tidak terjadi tidak disuruhkan dengan kuat, itu tidak akan berubah. Saya contohnya itu kan ternyata menurut Miss Hadasa itu sudah ada perubahan walaupun dalam bentuk PDF. Nggak tahu secara fisiknya ya. Nah kalau fisiknya kan nggak mungkin juga kita meneliti satu-satu, itu harusnya ya kerjanya Departemen Pendidikan ya, meng-screening mana buku-buku yang bermanfaat. Kan ini masalah kecerdasan masyarakat, bukan masalah lu agamanya apa, gua agamanya apa. Ini masalah kecerdasan anak bangsa. Kalau kecerdasan anak bangsa saja tidak diperdulikan, terus mau jadi apa bangsa ini? Saya kira itu aja, Pak Tamparagi. Terima kasih. Terima kasih, The Templar. Tuhan berkati. Halo, selamat malam. Malam. Salam. Kita ke DPWU dulu ya. Halo DPWU. Oke. Halo. Ya. Halo. Ya, suara saya jelas di sana? Jelas. Oke, jadi saya cuma mau menanggapi beberapa hal ya. Di sini ada dua hal. Sebelumnya shalom untuk semuanya. Yang pertama mengenai agama ya. Untuk agama kan kita cuma berhenti di di Kristen, kita kan berhenti di Yesus saja. Mengenai Islam, dia mau di 25 itu urusannya mereka. Jadi saya rasa sih nggak terlalu banyak
ikut campur ya dalam hal Islam mau ngapain, ya kan, mau pakai nama Isa lah, mau apa, ya urusannya dia lah. Intinya kan kalau mereka mau ikut campur, mereka kan harus ngerti juga 4 sehat 5 sempurna, bahasanya kan seperti itu. Mungkin yang saya lebih fokuskan itu masalah yang ada di buku sini ya. Ini saya nggak kelihatan, ini saya dari HP. Mengenai Trinitas, itu kan kita sudah jelas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengenai apa yang ada di sini, jadinya itu menurut saya itu ada 2 hal, Pak Tarbaragi. Yang pertama, kita sebagai orang tua, mau nggak mau harus lebih waspada, artinya menyempatkan waktu untuk membaca buku pelajaran atau apalah. Ini yang saya katakan ini adalah filter terakhir. Nah, mengenai filter yang mengenai pengarangnya itu yang agama Islam atau apa, itu saya nggak terlalu ngurusin ya Pak ya. Cuma dengan adanya kejadian ini, apakah menurut saya, apakah di Indonesia itu sudah ada lembaga lain misalnya ya Pak ya, di luar pemerintahan untuk memfilter hal-hal seperti ini lagi Pak. Katakanlah ini hanya satu buku. Bagaimana dengan buku yang lain, gitu loh Pak. Ya, jadi yang saya utarakan hanya itu aja Pak. Oke, makasih Pak DPWU. Ya, shalom, Tuhan berkati. Oke, kita ke listrik pro Pancasila dulu nih ya, 2 ya. Halo, listrik pro Pancasila. Halo, shalom. Shalom. Kok suaranya? Ya, shalom. Halo. Pak, tanpa ragi. Ya. Suaranya kurang jelas ya Pak ya? Suaranya jelas. Oh, gitu. Bergema soalnya suara saya. Pak, ini buku dikeluarkan oleh Mendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya? Ya. Tahun lalu. Tahun lalu. Dengan penulisnya itu kelihatannya kalau dari namanya itu kayaknya orang Islam ya. Iya. Namanya adalah Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Hanya masalahnya ini kok disetujui oleh Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini masuk di buku PPKN berarti ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut saya ini bukanlah tidak disengaja ini Pak. Menurut saya ya, dari tipikal orang-orang masa kini ya, ini bukan tidak disengaja, ini disengaja ya. Lah, nggak mungkin dari mana? Nggak mungkin lah seorang yang berpendidikan ya tidak tahu bahwa kita menganut Trinitas contohnya ya. Trinitas itu apa? Ya, dimasukkan Bunda Maria dan siapa tadi? Bunda Maria dan Yesus. Nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin. Ini unsur kesengajaan. Nah ini nih yang menjadi permasalahan kenapa ini lolos di Departemen Pendidikan ya. Kita ini sebenarnya sudah sangat sabar ya menghadapi yang seperti ini. Sudah sangat sering. Bahkan yang dikeluarkan Kementerian Agama sampai sekarang juga belumlah direvisi. Dan yang dulu tahun 2014 ya, mengenai Injil yang dipalsukan itu yang pernah viral itu juga setahu saya belum direvisi juga. Nah, ada apa ini maksud pemerintah terhadap orang-orang Kristen ini? Kita menjadi tanda tanya besar, ya. Kenapa? Dendam kesumat apa terhadap orang-orang Kristen? Ya, saya jadi bingung ini. Orang-orang yang di dalam kementerian ini kok kayak nggak tamat SD ya. Saya pikir dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, tamat SD saja pun sudah tahu bahwa orang Kristen itu tuh mengimani namanya Trinitas, yaitu Allah Bapa Roh Kudus, dan itu sering Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sering mereka lihat kok di YouTube. Masa sekelas pendidik begini, pencipta buku, bisa membuat begitu, menuliskan seperti itu kalau bukan disengaja, Pak. Ini disengaja, ya. Jadi udah sangat banyak. Ini penistaan apa? Penistaan negara lah terhadap umat Kristen. Ada apa? Apa maksud dibalik ini semua? Ini yang kita tidak paham. Ya, saya nggak habis pikir. Orang-orang yang seperti ini yang pendendam kesumat masuk ke institusi negara. Kalau namanya pencipta buku itu bisa aja orang-orang yang memang sudah dari sananya udah dendam sama Kristen, ya, udah dendam kesumat. Yang menjadi permasalahan orang-orang yang di departemen ini. Kenapa bisa mengakomodir orang-orang yang seperti ini? Tak mungkin si Roslinawatis dan si siapa tuh namanya itu? Siapa satu lagi yang bapak-bapak itu nggak mungkin nggak tahu, Pak. Nggak mungkin, pasti tahu. Memang disengaja.
disengaja oleh mereka. Jadi ini apa ini ya? Ini penistaan kan masuk dalam undang-undang ya, undang-undang apa namanya? Hukum penistaan agama ya. Jadi yang mau dihukum dan yang mau diadili ini siapa ini sekarang? Penciptanya ini atau departemen pendidikan? Dari siapa yang mewakili departemen pendidikan yang akan dimuhammad kacekan? Siapa yang akan masuk ke bui sana? Aneh kan? Nih, sedangkan yang membacakan saja pun bisa masuk bui. Hanya membacakan dirunut-runut kemana-mana, ternyata tidak masuk ke penistaan, dibelokkan ke hal-hal yang lain. Nah, ini sudah jelas-jelas penistaan agama. Siapa ini yang mau kita adili nih? Bingung kan? Nah, inilah negara ini memang cari penyakit juga. Kenapa bisa terjadi carut-marutnya negara ini seperti ini? Kenapa di semua aspek hancur, rusak? Bagian mana sih yang baik-baik saja? Nggak ada. Pendidikan tidak, ekonomi tidak, ya, budaya tidak. Apa? Nggak ada. Ideologi. Diambang kehancuran. Bikin diganti-ganti. Ya kan? Itu karena apa? Ini nih, hal-hal begini yang dibiarkan. Perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu paling manut sama pemerintah, paling sadar pajak. Nah ini yang memberikan kontribusi besar sama negara ini dinistakan juga ini apanya imannya. Nah ini saya nggak habis pikir kok bisa ya, kok bisa saya ke menteri pendidikan apa nggak mudeng ya, yang kayak gini ya. Nah ini harus kita suarakan ini. Bukan menurut saya bukan hanya disuarakan, harus digugat ini Pak. Nggak bisa, udah terlalu banyak. Kita diam terus diinjak-injak. Kalau ini kejadiannya tahun lalu, pencetakan buku ini tahun lalu, berarti nggak kapok-kapok dengan yang kita viralkan mengenai buku Injil yang mereka katakan Injil dipalsukan, kemudian yang baru-baru ini Departemen Agama membuat mencaplok-caplok ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan Muhammadnya, ya. Ini udah berulang-ulang, nggak berhasil yang itu, coba lagi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Jadi bukan hanya menyuarakan lagi, menurut saya, bukan hanya itu, harus ada action. Harus ada action kita. Gugat itu Departemen Pendidikan. Nggak bisa kayak begini. Emangnya dianggapnya kita ini siapa? Hanya penumpang. Kurang lebih 30% loh. Rakyat Indonesia yang beragama Kristen saat ini. Realnya, aktualnya. Jangan melihat KTP ya. KTP itu bisa masuk neraka. Nggak perlu itu KTP buat orang. Ya, dipaksa orang membuat KTP kok. Ya, jangan lihat KTP. Kurang lebih aktualnya 30% sekarang umat Kristen. Udah cukup banyak. Banyak sekali itu. Bisa membuat mengangkat satu orang presiden 30%, tambah tinggal sedikit lagi kok. Tapi ini yang diperlakukan terhadap kita. Ya udah nggak sabar, kita nggak bisa sabar yang kayak gini. Harus ada action, gugat. Menurut saya gugat. Ini harus kita angkat sama-sama dah. Ada siapa yang bisa mengangkat ini, kita angkat. Suarakan, angkat. Pokoknya semua kita umat Kristen yang kurang lebih 30% ini harus bersuara. Jangan mau. Sudah, stop. Stop penghinaan terhadap umat Kristen. Stop penghinaan terhadap iman Kristen. Tidak layak negara memperlakukan kita seperti ini. Tidak layak. Tidak benar. Kutuk nanti yang terjadi terhadap negara ini. Kutuk. Makanya carut marut. Ya. Berkembang terus teroris. Berkembang bencana. Berkembang kerusakan di mana-mana. Berkembang percabulan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kelakuan orang-orang pembenci, pendendam sama orang-orang Kristen. Itu menurut saya. Sorry, saya agak emosional Pak Tanpa Ragi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Budi Basuki. Halo Pak Budi Basuki. Halo, saya Budi Basuki. Saya sering mendengar Tanpa Ragi. Dengar suara saya? Iya, jelas Pak. Iya, sebenarnya saya juga sedih gitu kan. Saya juga punya anak juga yang sekolah juga gitu. Yang kelas 7 juga. Dan saat ini udah mulai ke SMA ya. Dan ini sebenarnya yang saya sedihkan adalah umat Katolik, umat Kristen ataupun Katolik Ortodok itu kenapa harus berpisah-pisah. Itulah yang menjadi mereka ini sehingga kayaknya mudah untuk dipecah-pecah. Inilah salah satu kerjaan gitulah, salah satu usaha gitu sehingga nggak bisa bersatu itu kan umat Kristen itu yang aku lihat itu. Karena di sini nih yang Trinitas yang dimaksudkan adalah itu kan memang ajarannya di dalam Qur'annya mereka itu kan memang seperti itu. Mereka tuh yang Trinitas yang dianut yang diketahui oleh Quran itu adalah Trinitas yang ada Bunda Marianya ini, dan mereka bertahan di situ aja terus dengan dengan
ajarannya yang ada di situ, sehingga dia nggak mau melihat keluar sebenarnya apa sih Trinitas yang dilihat dipegang oleh ataupun oleh Protestan. Nah di situ mereka ini sebenarnya mengajarkan pelajarannya ini dengan kitabnya mereka juga gitu loh, bukan melihat kitabnya ajarannya dari Kristen dan Katolik yang sesungguhnya gitu loh. Nah ini yang tadi dibilang bahwa ini adalah penistaan, dan itu saya melihat, saya sedihnya adalah PGI ataupun yang wali dari Katolik ini. Kenapa tidak melakukan protes, tidak melakukan klarifikasi gitu loh, tidak berjuang untuk ini gitu loh. Dan mereka mau aja dilihat seperti ini, mau aja gitu loh. Nggak mau protes, nggak mau bentuk perlawanan gitu loh. Jangan-jangan ini yang kita sedihnya adalah ada apa di balik itu gitu loh. Jangan-jangan pihak PGI ataupun yang dari Katolik ini ada apanya dengan pemerintah ini kan. Yang penting kamu diam aja deh, jangan ngomong-ngomong. Takutnya begitu gitu loh. Kalau kita nggak tegakkan seperti itu gitu loh. Sedih banget memang ini gitu loh. Di sini jelas-jelas ini salah yang kita imani dengan yang mereka ketahui gitu loh. Mereka tuh serampangan aja gitu loh melihatnya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Islam itu sama dengan Ahmadiyah gitu loh? Itu nggak akan mau gitu loh Islam ini gitu loh. Takutnya kan kalau kita bilang sama, nanti kita tulis di dalam satu di dalam satu buku gitu, pasti itu ada penistaan yang hebat banget, dan itu langsung akan penista agama langsung cepat untuk diciduk gitu loh. Dan kayak gini-gini udah bertahan berapa tahun ini kan, 1-2 tahun kan. Ini kenapa diem aja gini? Kita harus secara terang-terangan harus perbesar ini tulisan ini dan dibawa tuh ke PGI gitu loh, ataupun dari Katolik itu, ini wali gerejanya dari Katolik itu yang saya sedihkan gitu loh. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Budi Basuki. Oke, kita lanjut ya ke Icok Dingo. Icok Dingo ya. Halo. Selamat malam buat Bang Antaragi. Terima kasih buat kesempatannya yang sudah diberikan. Salam buat semua saudara-saudara seiman yang sudah boleh hadir dan mendengar. Saya tadi pertama lihat buka Facebook ini sempat kaget tadi melihat postingan dari Antaragi, juga berita yang dimasukkan di sini bahwa konten Trinitas ini di dalamnya ada Allah, Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Waduh, sempat saya awal mulanya kaget sekali, Pak. Tapi saya setelah pikir-pikir lagi, ya memang ini kalau dilihat sih kesalahan ini fatalnya ini dari Kemendikbud sendiri. Dan yang saya pikirkan di dalam Kemendikbud itu apa nggak ada anak-anak Tuhan juga yang bekerja di dalamnya itu, Bang? Sehingga untuk bisa menyaring setiap informasi ataupun pendidikan yang masuk yang diterima oleh anak-anak ini benar atau tidaknya. Apalagi sangkut paut tentang dua agama besar juga ini, yang mungkin secara histori adalah dendam kusumatnya mereka juga, atau kebenciannya mereka juga, sehingga mereka menulisnya dengan kebodohan mereka yang mengatakan bahwa Trinitas itu di dalamnya ada Bunda Maria. Bunda Maria itu kan hanya figur yang melalui Bunda Maria bahwa Yesus itu harus datang ke dunia. Apakah mereka, yang saya heran tuh karena ketidaktahuan mereka dan kebebalan mereka dalam mereka mendalami suatu ilmu yang nggak masuk akal tuh bagi saya. Sehingga di sini akhirnya membuat racun juga bagi pendidikan Indonesia ini. Yang saya sedih juga itu, kenapa hal ini dibiarkan begitu saja, dan dalam hal ini juga memang ada kefatalan juga dari kita orang-orang Kristen, contohnya ya dari PGI ini juga. Kita sebenarnya sih harusnya bisa mengangkat persoalan ini. Jangan hanya MKC aja yang diseret. Kita juga wajib menyerukan hal ini, karena ini sudah menista. Bunda Maria itu bukan Tuhan. Bukan, itu yang buat saya kecewa sekali. Dan saya sampai sempat bilang sama anak saya, tolong nanti buku PKN-nya biar saya mau baca juga. Dan saya juga harus memberikan pengertian juga yang benar kepada anak-anak juga. Jangan sampai juga, kita ini kan juga punya tugas juga sebagai orang tua, mengawal mereka dalam pendidikan juga. Apalagi tahu hal-hal yang gini, ya saya juga berterima kasih buat Antaragi yang sudah menaikkan masalah ini juga. Dan hal ini bagi saya sangat wajib buat kita untuk mengangkatnya persoalan ini. Dan pasti juga saya akan share ke Facebook dan Twitter. Kita harus suarakan hal ini. Bila perlu buku itu juga harus dicabut. Dan juga saya mengajak buat seluruh tim khusus dari PGI juga bisa menghandle perkara ini juga. Ini bukan hal main-main ini juga. Ini penistaan agama Kristen, dua Kristen besar ini.
Ya, itu mungkin dari saya itu aja. Tanpa lagi, terima kasih. Selamat malam. Salam, Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Tuhan berkati. Oke, kita ke Rizky Muhaimin. Shalom. Shalom Bang. Shalom. Oke. Ini gini, aku kan lihat struktur bagan Kemendikbud. Tak lihat itu kan, ini bukunya buku ajar sekolah dasar. Oh enggak, Bang Tanpa lagi. SMP kelas 7. SMP kelas 7. Ini tak lihat strukturnya itu di bawah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sejajar dengan staf ahli, terus bawahnya Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, maksudnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tak lihat profilnya apa, yang PLT direkturnya itu S1-nya itu hubungan internasional, S2-nya sarjana pendidikan bahasa Inggris, S2-nya pendidikan menengah ESL literasi. Jadi kayak nggak ada apa yo, yang pendidikan soal sejarah atau apa, nggak ada. Mungkin itu kali ya. Tapi yang saya heran, yang seperti ini kok di ACC juga. Terus gini, mungkin ada kejanggalannya. Ini kan PLT Dirutnya kan baru toh. Baru dilantik tanggal 30 Juni sampai 2022. Baru dilantik 30 Juni 2022 sampai 30 September yang akan datang. Mungkin itu apa, ada unsur gimana mungkin. Tapi yang ini di ACC-nya, di ACC Menteri Pendidikan, Pak Tanpa Ragi ya, yang ini bukunya. ACC-nya siapa ya ini ya? Harusnya sih tim penelaah ya, ini satu tim ya. Editor. Ini tak lihat bagannya itu, kita itu di bawah Inspektorat Jenderal juga yang ini. Terus gini kan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu kan sejajar dengan staf ahli dan lembaga sensor film. Jadi ini kan termasuk yang salah, tetapi apa mereka nggak lihat akan kesalahan tersebut? Tapi untuk kita sendiri, perannya gimana Pak Tanpa Ragi menurut? Apa perlu dibawa ke jalur hukum atau kita cuma menyampaikan aspirasi seperti ini? Itu yang masih nggak ngerti juga Pak. Saya juga masih bingung juga. Ini kalau seperti ini, kalau mau dibawa ke jalur hukum juga siapa yang mau dituntut kan gitu? Iya kan? Juga dari kita juga memangnya tipenya nggak mau pusing kan, nggak mau yang ribut-ribut kan sebenarnya kan? Siapa yang mau maju juga? Iya. Tapi kesalahan seperti ini kan, kalau ini kan kesalahan dasar, misal pendidikan dari dasar itu kan dari sekolah SD, SMP seperti itu toh. Kalau dari pengertian yang dasar dari SMP saja sudah keliru, bagaimana di atasnya kan mesti ada sebuah kesalahpahaman gitu. Terus yang ini kan bahasanya kayak mudah dimengerti gitu loh mungkin di anak SMP. Jadi Bunda Maria lah itu, Trinitas Allah, Bunda Maria dan Yesus itu kan sebuah tokoh yang cukup terkenal gitu di Alkitab. Mungkin kalau orangnya itu nggak kenal, misal anak Kristennya itu nggak paham betul, mungkin dia akan percaya buta itu soal beginian. Takutnya kan yang seperti itu menimbulkan kesalahpahaman. Terus akhirnya dia nggak percaya sendiri sama agamanya, mungkin itulah. Tapi memang gimana yo? Ini kan saya melihatnya itu kan juga kajian seperti ini kan ada daftar pustakanya, Pak Tanpa Ragi. Mungkin ini mengutipnya dari apa-apa gitu, perlu dilihat sih. Daftar pusaka sih ada sih Pak, cuman nggak, yang bagian itu nggak ada. Oh iya. Ya kalau Berarti itu misalnya mau dirunut-runut, memangnya dari Al-Quran Pak. Oh dari Al-Quran. Iya, ini Al-Maidah Al-Maidah 116. Dan dalam kurung, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nah, dari yang salah paham itu udah dari Allahnya Pak, bukan dari manusianya. Allahnya juga udah salah paham. Dia pikir Trinitas itu adalah Allah, Isa, dan ibunya, gitu. Ya. Berarti secara nggak langsung buku ini melihat atau menerbitkan itu dengan kacamata dari Al-Quran, bukan dari kacamata sudut pandang dari agama itu sendiri. Betul. Oh iya, berarti yang perlu direvisi menurut saya itu kita harus melihat dari kacamata dari agamanya sendiri gitu Pak ya, mungkin ke penulisnya. Tapi penulisnya sendiri itu nggak tahu. Terus selain itu dia kan menganggap bahwa Al-Quran itu sumber yang benar gitu toh. Kalau dia menuliskan sumber yang salah kan dia takut akan karmanya sendiri Pak ya. Mungkin itu. Terus mungkin yang
dia buat sebagai acuan atau dasar itu dari Al-Quran sendiri. Ya. Ya udah cukup Pak menurut saya. Oke Pak Rizky, makasih. Oke. Halo Philip Pohan. Shalom. 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 Suara saya jelas, Pak? Jelas. Iya. Saya sedikit sharing aja. Karena kebetulan saya kan praktisi pendidikan ya. Kalau melihat latar belakang, pasti kita lebih dahulu melihat penulis. Berdasarkan keyakinannya. Betul, barusan tadi pembahasan seperti itu. Lalu kemudian, dalam perjalanan saya juga melihat kok, ada guru di tingkat SMP, tapi dia juga mengajar di sekolah lain, di jenjang lebih tinggi. Misalkan di SMK gitu. Nah ini pengalaman saya temukan. Mungkin mata pelajaran yang diampu itu sejarah, tapi ketika ada jam-jam kosong, yang bersangkutan masuk ke kelas kosong, kemudian memberikan materi yang berbeda gitu. Yang harusnya dia mengampu mata pelajaran sejarah, tapi memberikan tausiah-tausiah lah kira-kira untuk mengisi kekosongan kelas-kelas yang kosong, yang kebetulan gurunya berhalangan. Dan itu ternyata dilakukan juga di jenjang lebih tinggi. Jadi kalau dalam hal pengajaran yang tidak sesuai pada tempat dan waktu, dan mungkin mata pelajaran yang tidak sesuai, itu terjadi. Jadi ada juga secara sengaja di dalam dunia pendidikan oleh beberapa oknum, saya katakan oknum ya, karena guru yang seharusnya harus berpegang teguh pada mata pelajaran yang diampu, tetapi masuk room yang bukan mata pelajaran yang diampu, memberikan pengajaran-pengajaran yang dia kehendaki, tapi itu menjadi salah sebenarnya. Nah, hal-hal begini terjadi di dunia pendidikan kita. Saya sendiri punya anak yang duduk di kelas 8 hari ini. Saya tanya, waktu di kelas 7, ada nggak diberi materi PPKN? Kebetulan karena sistem pembelajaran pada tahun lalu itu, sebagian daring, sebagian luring. Lalu kemudian, pada saat daring, guru memberikan banyak tugas. Sebenarnya sih itu jatuhnya seperti merangkum lah kira-kira gitu ya. Kalau penugasan itu kan lebih banyak ke sana. Kemudian pada saat luring, guru lebih banyak menerangkan. Ini yang saya ketahui dari sekolah anak saya. Tapi anak saya sekolahnya tidak di negeri, di Yayasan Katolik. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Tetapi kalau bahaya pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, itu terjadi, tidak hanya di jenjang dasar, jenjang pendidikan menengah juga terjadi. Karena mungkin kesalahan dari oknum-oknum guru. Ditambah runyam lagi dengan penerbitan buku yang tidak lolos editorial yang baik gitu. Makanya ya ini kenyataan fakta-fakta yang terjadi selalu kita bisa temukan di lapangan. Jadi seperti itu. Maka kalau kita mengandalkan segudang pekerjaan yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, itu pasti selalu ada celah untuk lolos hal-hal seperti ini. Makanya ya kita harus membentengi lagi anak-anak kita dengan kita harus lebih memperhatikan khususnya di mata pelajaran yang rawan. Contoh, ya ini tadi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian sejarah, nah ini yang banyak menjadi celah-celah untuk pengajaran-pengajaran tidak sehat itu bisa terjadi. Saya kira itu saya ingin berpendapat, Pak Paragi, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Philip Pohan. Baik Pak, Shalom. Shalom. Oke, kita lanjut ya ke Seven Sen. Silakan Seven Sen. Ya, halo, Shalom, Bro Tan Paragi. Shalom. Ya, jadi ini sangat disayangkan ya sebenarnya, karena PPKN itu kan adalah mata pelajaran umum ya. Mata pelajaran umum, apalagi dengan kata-kata ada unsur Pancasilanya juga di situ. Akan tetapi ketika buku itu mengajarkan tentang agama-agama yang ada di dalam Indonesia, lalu memasukkan agama Protestan dan Kristen, itu bukan dari sudut pandang Protestan dan Kristen, tapi dari sudut pandang Islam. Ya, jadi ini jelas ya dari sudut pandang Islam, karena kita tahulah sumbernya ya dari apa namanya yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Maryam dan Yesus itu ya sumbernya memang dari ayat di Al-Quran gitu kan. Jadi apalagi penulisnya juga adalah seorang Muslim. Jadi saya melihatnya jadi kayak apa ya namanya ya, kayak dakwah colongan gitu loh, dakwah colongan. Nah dari formula Tritunggal ini orang lebih banyak menyoroti masalah
kenapa Maria bisa dimasukkan di dalam Tritunggal tersebut. Akan tetapi ada sesuatu hal yang tidak kalah berbahayanya, ya tidak kalah berbahayanya dengan memasukkan Maria di dalam formulasi Tritunggal, yaitu di situ disebutkan adalah Allah, ya Allah. Nah, ini bisa menyebabkan kerancuan. Ya, ketika disebutkan Tritunggal itu adalah Allah, Maria dan Yesus, itu menyebabkan kerancuan. Kenapa? Kerancuannya adalah sosok Allah itu bisa dirancukan sebagai seolah-olah itu adalah sosok yang diimani juga oleh orang-orang Muslim gitu, sebagai Allah SWT gitu ya. Jadi seolah-olah Tritunggal itu yang mereka ingin sampaikan itu kita ingin menyekutukan Maria dan Yesus itu bersama-sama dengan Allah SWT yang mereka sembah gitu loh. Nah, kalau ini sudah diajarkan kepada orang-orang, anak-anak murid-murid orang Kristen juga, karena ini kan umum kan, diajarkan juga kepada murid-murid Kristen. Bayangkan, mereka murid-murid Kristen itu akan mengerti Tritunggal itu ya seperti itu. Jadi ketika suatu saat mereka dicecer sama polemikus Muslim yang yang mempermasalahkan masalah Tritunggal tersebut dengan serangan-serangan yang stromen falasi ya, menurut mereka itu seperti ini, lalu mereka punya konsep seperti ini, lalu mereka serang seperti ini, salahnya. Ya mereka akan murid-murid Kristen itu ya mungkin yang mereka sudah diajari itu di sekolah, mereka pahamnya Tritunggal itu seperti apa yang di sekolah, mereka bisa jadi sasaran empuk gitu kan. Nah, di sini juga ya kata Allah itu ya tidak adalah orang Kristen yang percaya, yang mengimani bahwa Bapa itu adalah Allah SWT gitu kan. Jadi mereka sering mengubah-ubah itu Bapa itu seolah-olah sebagai Allah SWT itu untuk menyesuaikan teologi mereka. Jadi berbahaya sekali ini sebenarnya. Apalagi ketika katakanlah ada orang murid Kristen, mereka ikut ujian PPKN, lalu suruh menjelaskan mengenai bagaimana Tritunggal, lalu mereka menjelaskan dengan benar, katakanlah Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu disalahkan oleh gurunya, dicontreng salah gitu kan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan PPKN, itu berbahaya sekali. Bisa rusak gitu loh, bisa rusak ajaran orang Kristen, karena apalagi Tritunggal itu adalah salah satu inti ajaran selain keselamatan ya, itu adalah salah satu inti ajaran dari orang Kristen. Nah, itu dirusak dengan PPKN ini gitu. Jadi saya mau melihatnya ini adalah sebagai unsur ketidaksengajaan, tapi dampaknya berbahaya sekali. Bahkan saya lebih melihat itu kayaknya sih bisa jadi itu adalah unsur kesengajaan gitu ya, yang saya sebut tadi sebagai dakwah colongan. Dakwah colongan artinya anak-anak muda Kristen sekarang yang seusia SMP itu sudah mulai ditwisting pengertiannya mengenai Tritunggal itu, disesuaikan dengan pengertian Tritunggal menurut ajaran agama mereka, menurut ajaran stromen falasinya Tuhan mereka. Ya kan, Tuhan mereka itu kan stromen falasi ketika mengatakan bahwa Isa itu menjadikan ibunya dan dirinya selain Allah gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan, kata Allah itu yang dimasukkan ke dalam formulasi itu, dan itu sangat berbahaya karena nanti kita nggak bisa lagi membedakan bahwa Allah itu berbeda dengan Bapa. Adalah dua pribadi yang sangat-sangat berbeda. Kita nggak bisa menyamakan Bapa itu sebagai Allah. Kan mereka, dan ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan polemikus Muslim, mereka selalu mengatakan Bapa itu adalah Allah gitu. Ketika mereka menyebutkan kok Yesus berdoa kepada Allah, ya, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, mereka mengatakan kok Yesus berdoa kepada Allah. Itu kan lain pengertiannya. Itu lain pengertiannya, karena pengertian berdoa kepada Bapa dengan berdoa kepada Allah itu beda, walaupun Bapa itu adalah Allah sendiri. Akan tetapi ketika dikatakan Yesus berdoa kepada Allah, itu yang mereka serang nantinya, kenapa Allah berdoa kepada Allah? Ya, kenapa Allah berdoa kepada Allah? Kalau ke situ sih kejauhan, Pak. Soalnya kita punya LAI juga masih pakai kata Allah kan? Gitu. Ya memang sih, tapi ngomong apa, Pak? Iya betul, tapi itu masih protesnya ke LAI dong, Pak. Betul sih, ada akan tetapi kita kan punya pengertian kata Allah itu berbeda dengan apa yang mereka, tapi memang akan menjadi kesulitan, menjadi masalah, bukan kesulitan sebenarnya, akan menjadi masalah, akan menjadi kerancuan untuk orang-orang tidak bisa mengerti terminologi Allah di dalam Alkitab itu berbeda dengan Allah SWT di dalam Al-Quran gitu. Kita punya terminologi yang berbeda dibanding yang di Al-Quran itu sendiri. Ya saya pikir memang mungkin bukan saya menolak kata Allah ya, kita kata Allah dalam Alkitab, akan tetapi mungkin ada perlunya juga ya orang di LAI itu merubah, tidak lagi menggunakan kata Allah untuk menyebut sebutan God gitu kan, sebutan God atau apa, mungkin bisa menggunakan kata Elohim atau apa begitu. Nah, itulah jadi yang tidak kalah berbahayanya di situ adalah ya kata Allah yang di dalam formulasi itu dimasukkan kata Allah, Maria, Allah dan Maria gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kerancuan.
Kan bisa panen besar nanti mereka itu kalau misalnya dibiarkan kayak begitu. Pemuda-pemuda Kristen kita pengertiannya sebagai apa, pengertiannya akan Tritunggal itu udah ikutin konsepnya mereka gitu loh. Nah inilah ya, salahnya gitu kan. Seharusnya dalam buku PPKN, buku ini kan buku umum yang dipelajari secara umum juga, bukan cuma satu agama tertentu. Ya artinya ketika bicara dalam untuk mendeskripsikan satu agama, ya harus berdasarkan dari perspektif agama tersebut. Jangan diambil dari perspektif agama mereka gitu loh. Dan itu sudah nggak profesional namanya, sudah bias. Profesional lagi Pak, itu melanggar hukum Pak. Melanggar hukum, iya. Iya betul. Undang-undangnya harusnya masuk penjara itu Pak. Betul, betul. Karena ini satu lagi kan masuk ke dalam ranah PPKN, buku ini kan buku umum, buku yang dibaca oleh umum. Ya, buku umum. Kalau misalnya Al-Quran Kemenak gitu, mereka mungkin akan bicara, oh ini kan untuk apa namanya, untuk kalangan kita sendiri, ya bisa, mungkin mereka bisa ngelihat di situ, tapi di PPKN ini adalah itu untuk umum gitu loh, itu untuk umum. Ya mungkin dari saya itu aja, banyak yang nunggu ya. Oke, thank you. Ya. Halo Ebla, silakan Ebla. Halo, selamat malam. Malam. Pak Ete. Pak Tiha tanpa lagi. Jadi sebetulnya fenomena ini sudah pernah saya alami ya. Bagaimana pelajaran-pelajaran itu memang dari awal, sebelumnya saya udah usia 50 tahun ya. Jadi dari tahun 70-an itu waktu saya masih SD, bagaimana guru agama, kebetulan saya di desa, jadi kita sekolah negeri, jadi semua agama adalah pelajaran agama Islam. Jadi bagaimana di situ saya dipaksa ya dalam tanda kutip untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga sampai hari ini surat Al-Fatihah itu saya sampai hafal itu sampai hari ini. Jadi kita di situ secara tidak sadar bagaimana kita itu diintimidasi sebetulnya, bagaimana mereka itu selalu saya waktu itu tetap Kristen, saya tetap sekolah minggu, saya tetap ke gereja, tapi mereka selalu mengolok-olok kita bahwa orang Kristen itu kalau matinya akan disalib. Kalau orang Jawa bilang dipetenteng, mungkin sebagian kita udah tahu ya, dipetenteng katanya disalib seperti itu. Jadi bagaimana kita itu dari masa kecil itu sebenarnya buku-buku pelajaran itu sudah mengintimidasi kekristenan ya. Mungkin kalau sekarang ini mungkin sudah ada media sosial, mungkin sekarang lebih terbuka begitu loh. Jadi mungkin dalam hal ini memang saya sarankan sih sebaiknya pelajaran-pelajaran begini jangan masuk di materi sekolah ya. Sebab ini benar-benar merusak kekristenan kita gitu loh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ebla. Tuhan berkati. Ya. Oke guys, sepertinya sudah cukup.